Ledakan. Naga petir kecil itu meledak dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Cahaya yang berkedip-kedip itu seperti cahaya yang melahap yang menembus langit dan bumi. Ini hanyalah cahaya yang dipancarkan naga petir, dan kekuatannya sudah sangat menakutkan. Pada saat ini, meskipun Chen Ye memiliki keyakinan yang tak terbatas pada jiwanya, dia tidak bisa tidak menjadi khawatir. Seluruh dunia sunyi, kecuali suara gemuruh naga petir ketika lewat, yang langsung mengguncang pegunungan di bawah, dan semuanya hancur berkeping-keping. Minum. Mata jiwa kelahirannya bersinar dengan cahaya yang besar, dan seperti Chen Ye, ada makna yang sangat gila di matanya. Kegelapan dalam radius 100 meter dipadatkan olehnya dengan cepat dan berubah menjadi senjata tajam. Sambil memegang tombak hitam di tangannya, jiwanya maju selangkah, dan segera menusuk seperti kilat. Ruang di depan hancur ketika tombak ditusukkan, dan di saat berikutnya, tombak hitam itu bertabrakan dengan naga petir kecil dengan kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Ledakan. Suara benturan bergema di seluruh dunia, dan badai besar menyapu dengan liar saat keduanya bertabrakan. Dunia tiba-tiba berubah menjadi zona kacau, dan kekuatan penghancur yang mengerikan mengalir dengan cepat. Bengkak. Selama ditutupi oleh kekuatan ini, tidak peduli di kehampaan atau di pegunungan yang menjulang tinggi, mereka akan hancur seperti abu. Tingkat terornya tidak kurang dari pukulan telak ketika dua Master Sheng Xuan bertarung. Dalam dampak yang mengejutkan ini, tombak hitam tajam itu dicabik-cabik oleh naga petir. Segera, kekuatan petir yang besar mengalir ke dalam jiwa. Di tengah suara yang keras, jiwanya terasa seperti disambar petir. Bahkan sosok itu menjadi sangat ilusi dalam sekejap, lalu jatuh tajam seperti burung dengan sayap patah, dan akhirnya terlempar dengan keras ke bumi. Retakan besar menyebar satu demi satu. Pada saat yang sama, Chen Ye juga melihat bahwa naga guntur kecil tidak menghilang, tetapi cahaya hitam yang tidak pernah hilang di dalam jiwanya, tanpa diduga, itu dengan paksa ditarik ke dalam tubuh ilusi dari jiwa aslinya. Ini, Chen Ye tercengang. Menurut pengalaman biasa, setelah ledakan terakhir kekuatan guntur terjadi, terlepas dari apakah jiwa dapat menangkapnya atau tidak, kekuatan guntur akan segera menghilang. Jika jiwa kelahiran menangkapnya, maka kesengsaraan kali ini akan berhasil. Sebaliknya, jika jiwa kelahiran mati, Chen Ye akan kehilangan jiwanya dan menjadi sayur. Sekarang, dia masih tidak tahu apakah jiwanya dapat bertahan dari kekuatan sekuat itu, tapi dia benar-benar menarik naga petir itu ke dalam tubuhnya yang tidak punya waktu untuk menghilang. Dan Chen Ye juga merasakan bahwa cahaya hitam tersebut mengandung aura familiar, yaitu aura misterius yang pernah muncul di tubuh Chen Ye tanpa alasan. Itu adalah aura misterius ini. Ketika Chen Ye mengatasi racun bawaan Ling Er, Chen Ye berpikir bahwa dia harus mengorbankan keadaan jiwanya yang berubah untuk melakukannya, tetapi tiba-tiba tidak terjadi apa-apa aura, alasan. Selama ini, Chen Ye berpikir bahwa aura ini telah hilang sepenuhnya setelah satu kali. Dia tidak pernah berpikir bahwa aura itu sebenarnya tersembunyi di dalam jiwanya. Mungkinkah Chen Ye tiba-tiba menyadari apakah keberadaan aura misterius inilah yang membuat kondisi transformasi jiwanya berkembang begitu lancar? Dia telah menyerap fluktuasi reinkarnasi dari mayat hantu tanpa membuang terlalu banyak tenaga, mungkinkah karena itu? Kalau iya, siapakah aura misterius yang begitu kuat ini, dan mengapa muncul di tubuhku? Semua ini masih menjadi misteri. Chen Ye tidak punya waktu untuk fokus pada hal ini. Bagaimanapun, jiwa saat ini rusak parah oleh serangan naga guntur. Sebelum Chen Ye bisa berpikir terlalu banyak, asap dan debu menyebar, dan jiwanya melayang dengan cara yang sangat ilusi. Dia melirik Chen Ye dan dengan cepat tenggelam ke dalam tubuh Chen Ye. Di ruang kesadaran, jiwa kelahiran sedang duduk bersila di udara. Pada saat ini, bahkan Chen Ye tidak dapat menilai apakah jiwa kelahiran telah berhasil. Sayangku, bantu aku. Chen Ye segera duduk bersila, dan teknik mental ninja hebat dengan cepat mulai beroperasi. Dalam jarak puluhan kaki, situasinya telah menjadi kacau di bawah pemboman kesengsaraan hukuman guntur hari itu teknik mental nirwana. Banyak orang energi spiritual langit dan bumi diserap secara paksa. Tidak hanya itu, dari kedalaman bumi, aliran energi spiritual murni dengan cepat dijarah, dan satu demi satu, mengalir ke tubuh Chen Ye secepat kilat. Dalam tubuh ilusi jiwa kelahiran, naga petir bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihatnya, sepertinya ia akan pecah dan pergi, itu tidak bisa dibuka. Pikiran Chen Ye sedikit memadat. Jelas sekali bahwa jiwa kelahirannya, atau dengan kata lain, aura misterius, ingin menyimpan kekuatan guntur yang paling kuat ini di sini. Karena ini masalahnya, cobalah yang terbaik untuk menang. Saat memasuki latihan, sejumlah besar kekuatan guntur meledak dari pil guntur,
dan kemudian, di bawah tarikan teknik tersebut, itu bergabung ke dalam tubuh fisik Chen Ye. Pada saat yang sama, jiwa kelahiran di ruang kesadaran juga sedang berlatih. Yang itu, hingga saat ini, masih merupakan naga petir yang mendominasi dan kuat dalam praktiknya. Dalam lintasannya, orang ini benar-benar menakutkan. Meskipun dia tidak bisa melarikan diri, tidak ada yang bisa dia lakukan dengan aura misterius dan jiwanya. Dalam konfrontasi seperti itu, meskipun kekuatan petir yang kuat dari naga petir tidak dapat dipatahkan, kekuatan yang dipancarkannya diserap sepenuhnya oleh jiwa. Gelombang rasa sakit yang hebat terpancar langsung dari jiwa. Bahkan Chen Ye, yang telah menanggung segala jenis rasa sakit fisik yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, tidak dapat menahannya saat ini, kondisi kultivasinya juga tiba-tiba terguncang. Saya harus mengendalikan kekuatan guntur dan mengikuti jalur latihan saya, jika tidak, kita semua akan mati. Apakah tidak ada pil petir? Chen Ye tertegun dan bertanya dengan cepat. Pil petir tidak berfungsi. Kekuatan petir ini juga merupakan sumber murni dari guntur. Jauh lebih kuat daripada pil petir. Chen Ye tiba-tiba terkejut. Bahkan jika dia terikat oleh aura misterius, jiwanya juga akan hancur setelah tidak dapat menahan serangannya kamu meskipun tubuhnya sangat kuat. Aku khawatir dia tidak bisa menahan dampak naga petir. Lepaskan jiwa kelahiran naga petir dan biarkan aku memperbaikinya. Setelah hening beberapa saat, Chen Ye berkata dengan tegas, tidak peduli apa, kondisi fisiknya jauh lebih baik daripada jiwa, dan pada saat yang sama, ada Lei dan Xiang yang bisa membantu, meskipun efek yang terakhir, kedengarannya seperti itu, tidak terlalu besar sekarang. Terima kasih, tuanku. Begitu jiwanya bergerak, terbungkus aura misterius, naga guntur muncul di tubuh Chen Ye secepat kilat. Terima kasih ini bukan atas bantuan Chen Ye. Bagaimanapun, jiwa kelahiran juga milik Chen Ye. Mereka sama dalam hidup dan mati, dan tidak ada yang bisa terjadi pada siapapun jiwa kelahiran melakukan ini. Bukan karena Chen Ye tidak bertanya, tapi dia tahu betul bahwa karena jiwa kelahirannya melakukan ini, pasti ada alasan yang pasti untuk itu. Tidak peduli apapun, jiwa kelahirannya tidak akan menyakitinya. Hal lainnya adalah Chen Ye juga memiliki keinginan yang besar terhadap naga petir ini. Orang ini jelas luar biasa. Jika dia bisa memurnikannya dan menyerapnya sebagai miliknya, manfaatnya tak terlukiskan. Oleh karena itu, selain keterkejutan awal, Chen Ye tidak lagi memiliki omong kosong apapun. Hanya kegilaan yang dapat menghasilkan peluang yang tidak dapat dicapai oleh orang lain. Ah! Perasaan sambaran petir tiba-tiba muncul di tubuh, dan wajah kemerahan tiba-tiba menjadi pucat pada saat ini. Menahan semburan rasa sakit yang membakar yang berasal dari tubuhnya, Chen Ye menutup matanya lagi dan pikirannya dengan cepat tenggelam ke dalam tubuhnya. Latihlah untukku. Meski sangat menyakitkan, Chen Ye tidak kehilangan kesadaran karena rasa sakit tersebut. Dalam kata-kata kasar ini, Lei Dan muncul lebih dulu. Tentu saja, dia tidak bisa menyerap kekuatan guntur semudah sebelumnya, tapi dia tidak bisa menghadapinya naga petir. Itu akan menjadi ancaman kecil. Benar saja, ketika dia melihat Lei Dan, naga petir tampak sangat marah, dan dia bergerak dan menembak ke arahnya. Pada saat ini, energi dalam yang agung melonjak keluar dari dantian dan menyelimuti naga petir. Segera, teknik mental nirwana agung mulai beroperasi kembali, menarik naga petir di sepanjang jalur larinya. Namun yang jelas, tidak mungkin membuat naga petir patuh. Ketika energi misterius menyelimuti naga petir, ledakan dahsyat terjadi di dalam tubuh. Dampak yang begitu dahsyat menyebabkan meridian dan tulang Chen Ye berputar seperti tikungan. Chen Ye berani bersumpah bahwa kehancuran besar kali ini jelas merupakan pertama kalinya dia mengalaminya sejak kemenangan 100 pertempuran. Namun Chen Ye tidak menyerah. Dalam 10 tahun hidup dan mati, Chen Ye tidak pernah tahu bagaimana menulis kata menyerah. Sampai berhasil. Adapun kerusakan yang disebabkan oleh naga guntur pada tubuh, Chen Ye telah melupakan semua ini. Dia hanya tahu bahwa untuk saat ini, kekuatan yang dihasilkan oleh naga guntur tidak dapat merobek tubuhnya menjadi beberapa bagian, dan Chen Ye masih punya waktu. Persaingannya sekarang adalah melihat siapa yang akan dikalahkan terlebih dahulu. Gagal, gagal lagi, gagal lagi. Dia gagal lagi dan lagi, bahkan Chen Ye sendiri tidak tahu berapa kali dia gagal. Saat ini, dia sudah mati rasa dan sudah terbiasa dengan perilaku ini. Meskipun rasa sakit yang parah di tubuhnya terlalu berat untuk ditanggung oleh pikirannya, gerakan alami ini membuat Chen Ye masih terus berusaha mengendalikan naga petir untuk bergerak maju sesuai dengan tekniknya sendiri. Mungkin karena masa kendali yang lama, ditambah dengan bantuan Lei Dan bantuan jiwanya sendiri,
Akhirnya pada saat tertentu, naga petir yang ganas itu tiba-tiba berhenti dan tampak sedikit tenang. Setelah menyadari situasi ini, Chen Ye menjadi segar dan dengan cepat dan hati-hati mengendalikan naga guntur, perlahan-lahan membawanya ke lintasan metode mentalnya sendiri dengan kecepatan yang sangat lambat. Berdengung, sedikit fluktuasi diam-diam muncul setelah naga guntur akhirnya ditarik. Pada saat ini, kekuatan kekerasan melonjak dengan gila-gilaan. Namun kekuatan ini tidak terus menyebabkan kerusakan pada tubuh Chen Ye, melainkan seperti dosis obat mujarab, memperbaiki tubuh yang rusak. Memang benar bahwa segala sesuatunya harus dibalik ketika sudah mencapai titik ekstremnya. Selesai, pikiran Chen Ye tiba-tiba menjadi rileks. Jika dia tidak sepenuhnya rileks saat ini, dia mungkin akan jatuh. Dampak dari naga petir ini terlalu kuat. Ini adalah Chen Ye, yang memiliki keterampilan terbaik dari klan naga, dasar dari 100 pertempuran, dan perolehan tulang naga Giok Seng Xuan, akhirnya akan sama saja. Sayangku, izinkan aku datang. Chen Ye segera menarik semua energinya yang dalam, dan kekuatan jiwanya melonjak, membungkus naga guntur. Dia kembali ke ruang kesadaran seperti kilat dan memasuki tubuh ilusi jiwa aslinya. Pada saat ini, Chen Ye segera menemukan bahwa tubuh jiwa kelahirannya telah menjadi begitu padat sehingga naga petir tidak lagi dapat dilihat dengan mata terbuka di tubuh jiwa kelahirannya. Keadaan naik tahta. Chen Ye tiba-tiba menyadari sesuatu dan tidak lagi memperhatikan perubahan jiwanya. Saat ini, itu dianggap sukses. Selanjutnya, dia harus melakukan hal lain. Ledakan. Dalam pil guntur, sejumlah besar kekuatan guntur diserap, seperti banjir yang keluar dari bendungan. Cahaya hijau tua muncul di tubuh Chen Ye. Di bawah cahaya seperti itu, tulang Chen Ye menjadi menyilaukan dan jernih. Ketika kekuatan guntur yang sangat jinak ini muncul setelah disempurnakan dengan pil guntur, tulang Chen Ye seperti lubang hitam, menyerap kekuatan guntur ini secepat kilat. Semakin banyak kekuatan guntur yang diserap, dapat dilihat dengan mata terbuka bahwa tulang dan daging menjadi lebih padat. Perasaan jernih juga seperti vitalitas, menyebar dengan cepat, dan secara bertahap, ke seluruh tubuh, di mana-mana begitu transparan. Samar-samar terlihat ada riak yang muncul di tulang dan daging Chen Ye, dan banyak riak yang terjalin dan terhubung, seolah-olah menguraikan bayangan naga asli, dan naga asli ini seperti naga giok. Duduk bersila di tanah, Chen Ye dikelilingi oleh cahaya hijau tua yang sangat terang, membentuk perisai cahaya yang menghalangi semua mata dari luar. Di puncak gunung yang jauh, Zixuan berdiri dengan tenang. Di dekat kakinya, Ibel tua Yizong terbaring seperti guk-guk mati. Jika ada yang mendekat saat ini, mereka akan menemukan bahwa seluruh tubuh yang terakhir ditutupi dengan. Tidak ada lagi perasaan kuat, yang jelas karena tingkat kultivasi telah dihapuskan. Bukan hanya itu, tangan, kaki, dan seluruh tubuhnya lemas dan terkulai di tanah. Itu bukan karena lukanya yang parah, melainkan karena tulangnya remuk. Melihat sosok yang sangat tampan di dekatnya, mata Ibel tua Yizong dipenuhi dengan kebencian yang ekstrim. Tetapi pada saat yang sama, ada juga ketakutan yang tak terlukiskan berkedip-kedip. Dia tidak pernah menyangka bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia hanya satu level lebih rendah dari lawannya. Bahkan jika dia bukan tandingannya, dia seharusnya bisa melarikan diri dengan mudah. Biarpun dia tidak bisa melarikan diri, dia akan menghancurkan dirinya sendiri agar tidak jatuh ke tangan lawan. Namun tidak ada yang menyangka bahwa apapun yang mereka lakukan, pada akhirnya, mereka akan ditinggalkan di sini dengan patuh dan berakhir dengan nasib yang lebih buruk dari kematian. Selain kebencian dan ketakutan, Yizong, Ibel tua, merasa sangat menyesal. Jika dia mengetahui hal ini, mengapa dia melakukannya? Melihat Chen Ye di kejauhan, wajah Zixuan dipenuhi dengan senyuman yang akan menarik banyak makhluk hidup. Dia tahu bahwa setelah ini, kekuatan Chen Ye pasti akan meningkat secara signifikan. Baik itu transformasi jiwa atau warisan leluhur naga. Melihat Chen Ye, Zixuan berbisik setiap hari berlalu, Anda akan semakin dekat dengan tujuan yang Anda inginkan. Saya tahu bahwa suatu hari, Anda akan mencapai apa yang Anda inginkan di dalam hati Anda. Pada saat itu, jika saya tidak di sekitarmu, kamu tidak boleh melepaskan kebahagiaan yang sudah kamu miliki dan mengejarku, loh. Percakapan lembut pada diri sendiri ini sepertinya didengar oleh Chen Ye, dan sosok yang masih banyak itu tampak sedikit gemetar secara tidak sengaja. Segera, tubuh Chen Ye masih terbungkus dalam cahaya hijau tua terang, tapi ada cahaya redup yang perlahan muncul dari atas kepalanya. Pada saat ini, awan petir seukuran telapak tangan yang menempel di langit tiba-tiba menghilang, dan seluruh kehampaan akhirnya kembali ke keadaan semula pada saat ini. Hanya kengerian negeri ini yang membuat orang tahu tragedi apa yang pernah terjadi di sini sebelumnya.
Dalam ruang kesadaran, tidak ada lagi yang disebut sosok ilusi. Jiwa Ru itu seperti manusia nyata, dengan perasaan kokoh di sekujur tubuh. Tubuh memancarkan vitalitas, memberikan rasa solid pada manusia, namun perbedaannya adalah vitalitas yang dipancarkan jiwa pada dasarnya berbeda dengan vitalitas makhluk hidup. Betapapun berubahnya, jiwa kelahiran tetaplah jiwa. Sekalipun perubahan sebesar itu terjadi karena perubahan keadaan jiwa, ia tetaplah jiwa dan tidak dapat dianggap sebagai individu yang mandiri. Oleh karena itu, tidak ada yang disebut tubuh berdaging dan berdarah. Secara alami, vitalitasnya sangat berbeda dengan orang biasa, tetapi ini memang keadaan naik tahta. Ketika mata jiwa kelahirannya yang telah lama tertutup terbuka, Chen Ye terbangun untuk pertama kalinya. Pikirannya bergerak, dan dia merasakan perubahan dalam jiwa kelahirannya setelah memasuki alam naik ke aula hatinya. Berbagai manfaat mencapai alam surga secara alami sudah terbukti dengan sendirinya, namun yang membuat Chen Ye bahagia bukanlah ini, melainkan tingkat transformasi jiwa akan benar-benar mendekati alam pencapaian besar dalam beberapa hari ke depan dirindukan jauh di lubuk hatinya. Buku. Sebelum Chen Ye dapat memanggil jiwa kelahirannya, tiba-tiba, gelombang yang sangat aneh namun agak familiar perlahan muncul dari jiwa kelahirannya. Saat fluktuasi ini muncul, Chen Ye tiba-tiba merasa seolah-olah ruangnya berubah. Setelah beberapa saat, perasaan aneh ini menghilang, tetapi Chen Ye juga melihat bahwa yang muncul di matanya bukanlah dunia tempat dia berada, tetapi dunia tempat dia berada di dunia lain. Banyak puncak gunung telah menghilang, dan tempat Chen Ye berada sekarang berada di ruang yang aneh. Di sini, energi spiritual langit dan bumi yang tak tertandingi melonjak, dan vitalitasnya sangat kaya, seperti negeri dongeng. Kaum muda. Saat Chen Ye sedang mengukur sekelilingnya, sebuah suara tua perlahan bergema di seluruh dunia. Segera, awan yang mengalir tak terhitung jumlahnya berkumpul di satu tempat di ruang ini, dan akhirnya berubah menjadi sosok. Senior, itu kamu. Chen Ye benar-benar kaget. Bukan hanya sosok ini yang sudah tidak asing lagi baginya, tapi juga sudah sangat jelas dalam ingatan Chen Ye selama bertahun-tahun. Sosok ini tidak lain adalah orang lain. Saat itulah Chen Ye pertama kali meninggalkan Great China Iguk-guk dan pergi ke berbagai bagian dinasti untuk berlatih. Dia merasakan sisa-sisa dua wasiat di ngarai Yingjianchou. Dua surat wasiat yang tersisa, bahkan setelah ribuan tahun, disentuh oleh Chen Ye, masih memulai pertempuran besar. Setelah pertempuran besar, dengan kekuatan pedang surgawi, mereka mengalahkan keinginan jahat hidup-hidup, dan akhirnya surat wasiat lainnya keluar, dan sosok itulah yang muncul saat ini. Prestasinya lah yang memungkinkan Chen Ye mengalami transformasi jiwa. Bagaimana Chen Ye bisa melupakan orang ini? Anak muda, akhirnya kita memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Sejak kita bertemu lagi, tingkat transformasi jiwamu pasti sudah mencapai tahap memasuki istana. Selamat. Sosok saat ini tidak lagi terlihat lesu dan tertekan seperti saat Chen Ye melihatnya pertama kali. Dia anggun dan menunjukkan sikap seorang master papan atas. Semuanya akan muncul kembali, aku khawatir itu juga sedikit penyesalan yang ditinggalkan tahun itu yang tak pernah ia lepaskan. Chen Ye segera mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih atas segalanya senior. Saya juga berharap senior akan memberitahu saya namanya sehingga Chen Ye akan merindukannya seumur hidupnya. Hehe, mendengar hal tersebut, sosok tua itu tersenyum tenang aku, Xiao Yuxi, apakah kamu masih memiliki niat seperti itu? Tidak sia-sia bagiku untuk memenuhi keinginanku. Kebaikan besar senior tidak akan pernah dilupakan oleh Chen Ye, kata Chen Ye dengan hormat lagi. Xiao Yuxi melambaikan tangannya dan berkata tidak ada yang lebih dari kata Yuanfa. Anda memiliki pedang surgawi, yang telah menghilangkan keinginan dan memungkinkan saya mendapatkan kehidupan baru. Jadi inilah yang pantas Anda dapatkan. Tentu saja, sebelum Anda pantas mendapatkannya itu, aku harus mengakui bahwa kamu harus dipenuhi kali ini, jika tidak, jalanmu akan lebih sulit, dan jika kamu tidak dapat melanjutkan, akhirmu akan lebih menyedihkan daripada akhirku. Tapi apapun yang terjadi, saya harus berterima kasih kepada senior karena telah mewujudkannya. Makna di balik perkataan Xiao Yuxi adalah hari ini, Chen Ye sudah tahu betul bahwa yang disebut niat jahat adalah penguasa istana kaisar jahat. Tapi satu hal adalah Chen Ye sangat bertekad di dalam hatinya. Bahkan jika tidak ada kondisi transformasi jiwa, Chen Ye pasti akan berdiri di puncak dan menghadapi istana kaisar jahat. Tetapi sekarang karena Zixuan, kondisi transformasi jiwa menjadi sangat penting. Haha, jangan bicarakan ini lagi, anak muda, duduklah. Xiao Yuxi melambaikan lengan bajunya, dan awan serta kabut di depannya mengembun menjadi kursi batu. Pada saat yang sama, di depan Chen Ye,
kursi batu yang sama juga muncul. Setelah keduanya duduk, Xiao Yuzi bertanya anak muda, bagaimana keadaan dunia sekarang? Apakah istana kaisar jahat tidak lagi bersembunyi? Mendengar ini, hati Chen Ye bergetar hebat, bukan karena Xiao Yuzi juga tahu tentang istana kaisar jahat. Lawan yang terakhir dalam pertempuran itu adalah penguasa istana kaisar jahat. Xiao Yuzi tidak tahu. Sebaliknya, Xiao Yuzi bertanya apakah istana kaisar jahat tidak lagi bersembunyi. Chen Ye menjawab dengan tergesa-gesa, dunia ini sangat bagus sekarang, dan istana kaisar jahat baru-baru ini mulai diketahui semua orang. Senior, apa maksudmu dengan bersembunyi di dunia? Kamu pemilik pedang surgawi, dan kamu harusnya mengetahui dengan jelas apa yang dilakukan oleh pemilik pedang surgawi sebelumnya, dan apa yang terjadi di dunia ini, jawab Xiao Yuzi. Chen Ye mengangguk dan berkata semua alasannya sangat jelas bagi saya, tetapi ada satu hal yang tidak dapat saya pahami. Dalam perang, 4 kaisar berperang melawan kaisar jahat. Pada akhirnya, 4 kaisar agung jatuh satu demi satu, dan kaisar jahat juga menghilang. Bertahun-tahun telah berlalu. Berdasarkan betapa kuatnya istana kaisar jahat saat itu, aku memperkirakan kekuatan mereka telah lama pulih. Tapi mengapa mereka menahan diri? Apa tujuan mereka? Xiao Yuzi tidak diragukan lagi adalah ahli senior dari beberapa tahun yang lalu. Karena dia tahu tentang pedang surgawi, itu juga berarti dia mungkin belum pernah mengalami perang secara pribadi, tapi dia pasti tahu lebih baik daripada orang-orang ini sekarang, termasuk klan naga Aotian. Chen Ye dan Zixuan menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan istana kaisar jahat sekarang mungkin adalah untuk membangkitkan kaisar jahat, lagi pula, saat itu, Kaisar Qing secara pribadi membuktikan bahwa kaisar jahat hanya hilang, bukan mati. Tidak jatuh. Rasa dingin tiba-tiba muncul di mata Chen Ye. Jika apa yang dilakukan istana kaisar jahat memang untuk membangkitkan kaisar jahat, menilai dari tindakan tiba-tiba dan jujur. Dari istana kaisar jahat, mungkin itu hampir berhasil ketika. Jika ini benar-benar masalahnya, maka, melihat rasa dingin memancar dari mata Chen Ye, mata Xiao Yuzi yang sedikit ilusi juga berkedip sedikit, dan kemudian berkata tahun itu sekitar 1000 tahun setelah perang, karena dunia ini telah melalui begitu banyak hal. Duo, pada waktu itu, semua orang sedang memulihkan diri, apakah itu istana kaisar jahat atau orang dan kekuatan lain. Selama periode waktu itu, istana kaisar jahat telah menghilang. Meskipun masih ada orang di dunia ini yang berpikir untuk mengambil kesempatan ini untuk benar-benar mencabut istana kaisar jahat, mereka tidak akan pernah dapat menemukan lokasi istana kaisar jahat. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu apa yang dilakukan atau ingin dilakukan orang-orang dari istana kaisar jahat ini setelah itu. Mendengar ini, Chen Ye mengerutkan kening dan bertanya lagi, senior berasal dari zaman itu, jadi dari sudut pandang Anda, apakah kaisar jahat benar-benar hilang saat itu? Yang mulia Kaisar Qing sendiri yang mengatakannya, tidak ada yang akan mempercayainya, kata Xiao Yuzi ringan, menyebut nama ini, ada rasa hormat yang tak tertandingi di matanya. Orang-orang di zaman ini mungkin tidak begitu berterima kasih kepada 4 kaisar agung pada masa itu, tetapi orang-orang yang hidup di zaman itu merasakan secara langsung bahwa jika 4 kaisar agung tidak melangkah maju untuk melawan kaisar jahat, jika demikian, saya tidak akan melakukannya, aku tidak tahu seperti apa dunia ini nantinya. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, Xiao Yuzi kini hanya menjadi sisa kesadaran yang menyedihkan, namun rasa hormatnya terhadap 4 kaisar agung tidak melemah sama sekali karena berlalunya waktu. Kalau begitu, ini benar, Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik pada dirinya sendiri, membangkitkan kaisar jahat, membangkitkan kaisar jahat. Jika kaisar jahat dibangkitkan, kekacauan berdarah macam apa yang akan muncul lagi di dunia ini? Chen Ye tidak bisa mempedulikannya, dan dia tidak mau mempedulikannya. Dia hanya tahu bahwa setelah kaisar jahat benar-benar dibangkitkan, jalan untuk menyelamatkan ibunya akan sangat sulit, dan waktunya masih lama. Apa yang benar? Xiao Yuzi segera bertanya, pemuda ini meninggalkan kesan mendalam padanya. Saat itu, dengan kekuatan yang begitu lemah, dia menggunakan ketekunannya yang tertinggi untuk membantunya melawan kesadaran para penguasa istana kaisar jahat. Kemenangan bukan karena kita berdua, tapi kita bisa melihat betapa uletnya kemauan pemuda di hadapannya. Justru dengan kemauan keras dan pedang surgawi di tangan, Xiao Yuzi dapat dengan aman menggunakan reinkarnasinya sendiri untuk membantu pihak lain melakukan transformasi jiwa. Karena Xiao Yuzi percaya bahwa pemuda ini memiliki potensi dan pada akhirnya bisa berdiri di puncak, meniru 4 kaisar besar di masa lalu, dan memimpin masyarakat dunia untuk berperang melawan istana kaisar jahat. Memiliki pedang surgawi adalah tanggung jawab dan misi yang tidak dapat dihindari. Karena pedang surgawi telah memilih pemuda ini,
itu berarti pemuda ini memiliki potensi yang besar. Ini juga benar. Hanya dalam 10 tahun, dia tidak hanya mencapai ranah Kaisar Xuan dalam budidayanya, tetapi juga mengembangkan transformasi jiwanya ke ranah naik tahta. Xiao Yuzi merasa sulit mempercayai apa yang menyebabkan pemuda luar biasa itu mengalami perubahan suasana hati yang tidak terkendali. Setelah sekian lama, Chen Ye berkata alasan mengapa Istana Kaisar Jahat menahan diri selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya adalah karena meskipun mereka sekarang sangat kuat, mereka belum membuat gerakan besar apapun. Junior ini menyimpulkan bahwa mereka sedang membangkitkan kembali Kaisar Jahat, dan segera. Mungkin saja kita telah mencapai momen terakhir, dan mungkin tidak akan lama lagi Kaisar Jahat akan muncul lagi di dunia. Apa? Pada saat ini, Xiao Yuzi terkejut anak muda, mengapa kamu memiliki kesimpulan seperti itu? Xiao Yuzi lebih tahu dari siapapun apa artinya bagi dunia ini jika Kaisar Jahat dibangkitkan. Setelah menenangkan diri, Chen Ye perlahan memberitahu Xiao Yuzi semua keraguan yang dia temukan secara mendetail, dan kemudian berkata selama bertahun-tahun, Istana Kaisar Jahat telah mengumpulkan darah banyak makhluk hidup. Hari ini, Istana Kaisar Jahat mengambil inisiatif dan menyebabkan beberapa pembasmian, dan tidak lagi menahan diri, jadi junior ini mempunyai kesimpulan ini. Mengapa menurutmu mereka tidak mengumpulkan darah untuk budidaya mereka sendiri? Tanya Xiao Yuzi setelah hening lama. Chen Ye berkata dengan suara yang dalam junior ini telah berurusan dengan orang-orang dari Istana Kaisar Jahat beberapa kali, dan sekarang saya memiliki master dari Istana Kaisar Jahat di tangan saya. Jawaban mereka adalah mereka hanya mengikuti perintah untuk mengumpulkan darah. Lagi pula, baru-baru ini, tempat warisan Kaisar Senior Xuan dibuka. Pergerakan besar seperti itu tidak menarik siapapun dari Istana Kaisar Jahat. Setelah junior datang ke wilayah tengah, dia tidak pernah bertemu dengan pria dari Kaisar Jahat Istana. Berdasarkan sumpah mereka kepada para junior, mereka tahu bahwa para junior akan datang, tetapi tidak muncul. Chen Ye berkata mungkin apa yang mereka lakukan pada akhirnya belum tentu membangkitkan Kaisar Jahat, tapi itu pasti langkah yang mengejutkan. Jika mereka berhasil, saya yakin akan ada seseorang yang tidak lebih lemah dari Kaisar Jahat saat itu, muncul, jika tidak, semua ini tidak dapat dijelaskan. Apa yang kamu katakan masuk akal. Xiao Yuzi menghela nafas panjang, lalu bertanya jika Istana Kaisar Jahat hendak melancarkan serangan, akankah makhluk di dunia ini memiliki kemampuan untuk melawannya? Tidak, itu sepiring pasir lepas. Bahkan jika nenek moyang klan naga muncul, itu tidak bisa membuat sepiring pasir lepas ini mengembun, kata Chen Ye dengan tenang. Murid ilusif Xiaozi tiba-tiba menegang dan berkata anak muda, kamu sepertinya tidak peduli dengan situasi ini sama sekali. Kamu terlalu acuh tak acuh. Mendengar ini, Chen Ye tersenyum tidak bertanggung jawab dan tidak menjelaskan apapun kepada Xiao Yuzi. Yang terakhir hanya muncul dengan kesadaran. Dengan pengejarannya terhadap pedang surgawi dan rasa hormatnya kepada Kaisar Qing, terutama untuk orang-orang di zaman itu, dia semakin merasakannya, Chen Ye benar-benar tidak perlu mengatakan apapun di depan Xiao Yuzi. Setelah beberapa saat, Chen Ye berkata terserah manusia untuk merencanakan sesuatu, dan terserah pada dewa untuk mewujudkannya. Tidak peduli bagaimana dunia berubah, saya yakin akan selalu ada akhir pada akhirnya. Tidak peduli apakah dunia akhir itu baik atau buruk, bekerja keras saja dan itu akan baik. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diprediksi oleh manusia, dengan perubahan. Ya, bekerja keras saja. Xiao Yuzi mungkin bisa atau mungkin tidak bisa melihat pikiran Chen Ye, tapi ini tidak penting. Bagaimanapun, dengan pedang surgawi di tangan, Xiao Yuzi percaya bahwa yang terakhir akan memikul tanggung jawab dan misinya. Setelah jeda, Xiao Yuzi berkata lagi aku tidak punya banyak waktu lagi dengan sedikit kesadaranku ini. Jarang sekali aku bisa melihat pencapaianmu saat ini dan mendengar sedikit berita tentang dunia ini sebelum pergi. Sudah cukup, saatnya berangkat. Tetapi sebelum saya pergi, ada yang ingin saya katakan. Saya harap Anda dapat mendengarkannya. Chen Ye dengan cepat mengepalkan tinjunya dan berkata dengan hormat, Senior, tolong ajari saya. Xiao Yuzi tampak sangat puas dengan sikap Chen Ye. Jejak kelegaan muncul di matanya, lalu dia berkata bagaimanapun, dunia ini milik kalian anak muda. Seiring berjalannya waktu, mungkin kalian juga akan menjadi legenda masyarakat di sungai waktu yang panjang, atau bahkan dilupakan. Apa yang ingin Anda lakukan adalah semua urusan Anda. Tidak ada yang memiliki kekuatan untuk mengganggu Anda. Namun, jika dunia ini hilang, maka semua yang Anda miliki dan segalanya akan berkurang menuju ketiadaan. Meskipun kita semua ingin hidup untuk diri kita sendiri dalam kehidupan ini, terkadang kita harus mempertimbangkan hal lain. Jika tidak,
Masa lalu akan benar-benar menjadi masa lalu. Junior, ingat, terlepas dari apakah seseorang mendengarkan atau tidak, orang seperti Xiao Yuzi patut dihormati. Bagus. Xiao Yuzi mengangguk sedikit, dan sosoknya tiba-tiba menjadi lebih tidak nyata. Aku pergi, tolong jaga dirimu di masa depan. Dengan apa yang kamu miliki sekarang, aku tidak bisa memberimu apapun, bahkan hal kecil. Kuharap aku bisa membantumu di masa depan. Di tengah tawa, tubuh Xiao Yuzi berubah menjadi awan kental yang mengalir, namun awan yang mengalir mengembun kembali, dan akhirnya berubah menjadi kertas perkamen kuno, dengan tulisan tangan kuno tercetak di atasnya. Chen Ye melihatnya, dan tulisan tangan yang tidak jelas itu dengan cepat memasuki pikirannya. Xiao Yao Jue, Xiao Yao Jue. Chen Ye bergumam pelan. Lalu dia berkata dengan hormat kepada sosok yang menghilang di depannya, senior, semoga perjalananmu menyenangkan. Hehe, tawa bahagia seakan bergema di dunia ini. Di tengah tawa tersebut, pandangan Chen Ye tiba-tiba kabur. Senior, terima kasih. Meskipun Chen Ye tidak tahu seni bela diri kuat seperti apa yang disebut Xiao Yao Jue itu, tapi itu bisa digunakan oleh master papan atas seperti Xiao Yuzi. Xiao Yao, sepertinya itu adalah jenis seni bela diri seperti gerakan tubuh. Meski sudah sangat cepat, namun saat menghadapi musuh yang budidayanya lebih tinggi dari miliknya, dengan kecepatan dan sarana yang dimilikinya, Chen Ye sendiri seringkali menjadi yang berdiri paling akhir. Tapi dalam hatinya Chen Ye tahu di mana kelemahannya. Tanpa mengandalkan kartu truf yang kuat seperti pedang surgawi, istana kaisar kuno, dan menara primordial langit dan bumi, menghadapi musuh, Chen Ye mungkin bisa menghindar dengan bantuan kecepatan berbeda dengan melarikan diri tanpa berkelahi. Jika Anda berhasil melatih Xiao Yao Jue ini dan memiliki salah satu jenis ilmu bela diri seperti body skill, maka tidak hanya kecepatan Anda yang akan meningkat kembali, namun adanya seni tubuh dan ilmu bela diri pasti akan membuat Anda menjadi lebih baik dalam menghadapi musuh yang kuat. Duduk bersila di tempat, Chen Ye akhirnya mengingat metode mental Xiao Yao Jue sepenuhnya di dalam hatinya setelah lebih dari 1 jam. Pada saat ini, tentu saja tidak ada waktu baginya untuk berlatih. Liu Zongshen mundur. Setan tua Yi Zong seharusnya ditangkap. Sudah waktunya pergi ke Burial Sky Valley. Hanya orang-orang di lembah pemakaman yang mengetahui secara pasti keberadaan Matman dan Liu Yan serta istrinya. Bagaimana dengan jiwa kelahiranku? Sangat bagus. Suara jiwa kelahirannya segera terngiang di benak Chen Ye kali ini. Saya telah menyerap dan menyempurnakan kekuatan terakhir guntur. Tingkat kental menjadi lebih kuat. Kekuatan yang dapat diberikan juga jauh lebih besar. Terlebih lagi, dengan kekuatan guntur, saya akan memberitahu Anda di mana efek magisnya di masa depan. Itu bagus. Chen Ye merasa senang. Hingga saat ini, perubahan jiwa bukanlah keberadaan yang misterius bagi Chen Ye. Kemajuan setiap bidang transformasi jiwa sama dengan kemajuan Xuan Qi. Semakin kuat fondasi yang Anda letakkan, semakin kuat ia mengembun saat Anda maju. Jauh lebih kuat. Jiwaku, ada sesuatu yang perlu kubicarakan denganmu. Setelah beberapa saat, Chen Ye berkata dengan suara yang dalam. Jiwa kelahiran saat ini memiliki kecerdasan spiritualnya sendiri, jadi Chen Ye tidak ingin memperlakukannya seperti jiwa biasa, yang datang dan pergi saat dipanggil. Aku adalah kamu. Apapun yang ingin kamu lakukan, tidak akan ada hambatan sama sekali. Jiwa kehidupan ini berkata dengan tergesa-gesa. Chen Ye berkata, saya tahu ini. Tetapi saya benar-benar perlu membicarakan masalah ini dengan Anda. Mulai sekarang, dapatkah Anda menyerap semua energi yang Anda peroleh dari latihan Anda? Mengapa? Saya ingin Anda mencapai kesuksesan besar sesegera mungkin, kata Chen Ye dengan serius. Jiwaku tiba-tiba terdiam. Setelah sekian lama, dia berkata poin ini tidak bisa dikendalikan. Bagaimanapun aku berubah, jiwaku akan selalu menjadi milikmu. Tidak mungkin dipisahkan seperti ini. Jadi, berapa batas yang bisa kamu kendalikan? Chen Ye bertanya lagi. Jiwa kelahiran tahu mengapa Chen Ye melakukan apa yang dia lakukan. Dia juga memahami apa konsekuensinya jika dia gagal mencapainya. Setelah memikirkannya dengan serius untuk waktu yang lama, dia berkata, saya hanya bisa melakukannya sama seperti sebelumnya. Setelah jeda sebentar, jiwa kelahiran berkata lagi, setelah saya mencapai alam Dengdong, kecepatan kultivasi saya akan jauh lebih cepat. Tetapi Anda tidak dapat membayangkan seberapa jauh alam saya saat ini dari alam Dacheng. Sekalipun itu saya berlatih dengan kecepatan penuh. Semua energi terintegrasi. Dalam proses ini, jika tidak ada peluang lain, itu akan menjadi angka yang buruk. Jadi, meskipun kamu melakukan ini, kamu mungkin tidak dapat mencapainya dalam waktu singkat. Terlebih lagi,
Energi yang dikonsumsi olehku selama periode waktu ini akan membuat kekuatanmu meningkat pesat. Mendengar ini, Chen Ye tersenyum ringan dan berkata tidak peduli seberapa keras kamu meningkat, jiwamu, dalam waktu yang sama, menurutmu apakah kamu yang mencapai keadaan Dacheng lebih cepat, atau aku mencapai tingkat kaisar lebih cepat? Ini, jiwa kehidupan ini tiba-tiba menjadi sunyi. Memang benar, tidak peduli apa, hanya ada satu jarak dari alam Dacheng. Tetapi bagi Chen Ye, tidak berlebihan untuk menggambarkan alam tingkat kaisar sebagai jarak yang jauh. Mana yang ringan dan mana yang berat? Mana yang cepat dan mana yang lambat? Chen Ye mengetahuinya dengan jelas di dalam hatinya. Lakukan apa yang aku mau. Jiwaku, misi masa depanmu adalah melakukan apa saja untuk mencapai alam Dacheng dalam waktu sesingkat mungkin. Apapun yang kamu butuhkan, segera beritahu aku. Setelah Chen Ye mengatakan sesuatu tanpa pandang bulu, dia segera keluar dari ruang kesadaran. Merasakan integrasi lengkap antara tubuh dan kerangka naga giok, dia segera bangun. Kamu sudah bangun. Tepat di depan Chen Ye, Zixuan berdiri cantik. Dengan kultivasinya, dia dapat dengan jelas merasakan perubahan besar yang terjadi pada Chen Ye. Zixuan tidak dapat menemukan jiwanya tersembunyi di dalam tubuhnya. Tetapi budidaya Chen Ye di Kaisar Xuan tingkat 8 dirasakan olehnya. Dan Zixuan juga percaya bahwa metode tersembunyi itu pasti terjadi pada Chen Ye. Mengkhawatirkanmu. Chen Ye tersenyum dan memeluk Zixuan. Dia segera melihat ke beberapa master klan Liu tidak jauh dari sana, yang matanya sedikit terganggu. Dia bertanya dengan ringan apa yang kamu pikirkan. Apakah kamu mencari kematian atau tidak? Menghadapi masa depan. Kami tidak takut mati, jadi kami tidak peduli hidup atau mati. Tapi kalau Bapak ikuti saya, bisakah Bapak mendapatkan penjelasan untuk kami ke depannya? Setiap kekuatan besar memiliki cara yang baik untuk mengatur bawahannya. Jika tidak, bagaimana ia dapat mendukung kekuatan besar? Anda harus tahu bahwa selain jumlah master dalam suatu kekuatan, itu juga tergantung pada apakah orang-orang dalam suatu kekuatan tersebut cukup loyal. Jika tidak, kekuatan yang tampaknya kuat akan runtuh dalam waktu singkat. Jika tidak ada kesempatan seperti itu, Chen Ye percaya bahwa dia tidak akan bisa memburu orang-orang dari klan Liu ini. Mereka akan ditinggalkan tanpa alasan. Yakinlah. Chen Ye memandang mereka dan berkata dengan serius apa yang disebut penjelasan, mereka juga ingin memberikannya kepadaku. Bawahanku Wu Xiong, bawahanku Mo adalah. Temui Tuan Muda. Mulai sekarang, kita semua adalah milik kita sendiri. Tidak perlu terlalu boros. Di tempatku, yang ada hanya saudara, sahabat, dan saudara. Yang lain semuanya musuh. Chen Ye melambaikan tangannya dan mengangkat beberapa orang dengan kekuatan agungnya dan berkata. Wu Xiong dan yang lainnya tercengang. Segera, senyuman perlahan muncul di wajah mereka. Mereka berteriak dengan keras terima kasih, Tuan. Budidaya alam Kaisar Xuan dapat memiliki status tertentu bahkan di wilayah-wilayah tengah ini. Namun di antara 4 kekuatan besar, mereka benar-benar tidak memiliki status yang tinggi. Mereka sudah terbiasa dengan semua ini, tapi mereka tidak menyangka akan berbeda sekarang. Terlepas benar atau tidaknya, sikap ini membuat orang merasa nyaman mendengarnya. Tidak ada seorang pun yang mau diperintah. Bahkan orang yang bekerja untuk orang lain pun ingin suatu saat bisa menentukan kebebasannya sendiri. Haha, yang ada hanya saudara, sahabat dan saudara laki-laki. Yang lain adalah musuh. Benar, aku tidak tahu apakah aku, adik, adalah teman atau musuh di matamu. Sebelum Chen Ye dapat melihat ibel tua Yizong, suara yang sedikit lebih tua tiba-tiba terdengar di langit. Setelah beberapa saat, ruang menjadi terdistorsi. Salah satu dari mereka, Chen Ye dan Zixuan, saling mengenal. Dia adalah Tian Moxing dari klan Tian. Dia adalah orang tua, dia tampak biasa-biasa saja, tetapi dia membuat The Tian Moxing penuh hormat dan hormat bahkan ketika dia berada di dekatnya. Kedua sosok itu jatuh dengan cepat. Orang tua itu memandang ke arah Chen Ye. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan menghela nafas ini benar-benar generasi baru yang menggantikan generasi lama. Bahkan Liu Zongshen diusir olehmu. Meskipun dia tidak masuk wujud aslinya, kamu juga saya telah menggunakan banyak bantuan, tetapi ini masih sangat mengejutkan. Setidaknya, di antara klan Tian saya, tidak ada generasi muda yang bisa melakukannya. Mendengar pujian ini, Chen Ye mengangkat alisnya sedikit dan berkata, terima kasih atas pujiannya, senior. Ini hanya keberuntungan. Ada suatu saat di dalam hati Chen Ye, dia benar-benar tidak memiliki banyak kasih sayang terhadap klan Tian-Tian sekarang. Berdasarkan persahabatan antara kedua pihak,
Tian Moxing dan lelaki tua ini benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk memusuhi klan Liu karena Chen Ye. Melihat ketidakpedulian Chen Ye, ekspresi lelaki tua itu tidak banyak berubah. Dia terus tersenyum dan berkata, "Saya lupa memperkenalkan diri. Saya, Tian Yuan." Setelah mengatakan itu, lelaki tua bernama Tian Yuan menatap langsung ke arah Chen Ye. Kedua pihak telah beberapa kali bertemu. Namun, dia tidak tahu banyak tentang asal-usul Chen Ye. Hubungan. Selain itu, dia adalah teman baik dengan keturunan Kaisar Qing. Tentu saja, pengetahuan kedua orang ini cukup untuk menakuti orang. Di dunia ini, mungkin ada hubungan seperti itu, tapi tidak ada yang bisa mengabaikannya. Aku sudah bertemu dengan seniorku. Kalau tidak ada yang salah dengan seniorku, masih ada urusan penting yang harus kita urus. Ayo kita pamit sekarang. Chen Ye segera pergi tanpa ragu-ragu. Kesederhanaan seperti itu membuat veteran pada masa itu mengerutkan kening, dan Tian Moxing juga tersenyum pahit. Sebelumnya, ada peluang terbaik untuk mendekatkan hubungan antara kedua pihak, tetapi Tian Yuan menggunakan alasan lain untuk menghindarinya. Sekarang dia tahu bahwa pihak lain memiliki kualifikasi yang cukup untuk dimenangkan oleh Tian Yuan. Bisakah dia menjadi seperti itu? Seseorang yang bisa dimanipulasi sesuka hati. Berhenti. Tian Yuan lalu berteriak dengan suara yang dalam. Saya ingin tahu apakah senior Tian ada hal lain yang harus dilakukan. Chen Ye bertanya dengan ringan, tapi langkah kakinya tidak berhenti dan terus berjalan menjauh dari kekacauan. Tian Yuan tua mengerutkan kening lagi dan berkata, "Adik, sepertinya kamu salah paham tentangku. Mengapa kita tidak bicara langsung pada intinya?" Mendengar ini, Chen Ye berbalik dan tersenyum setengah hati. Senior, ini sangat menarik. Kita baru pertama kali bertemu. Kesalahpahaman apa yang ada? Aku benar-benar memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi aku tidak akan mengobrol denganmu, senior. Kaum muda. Chen Ye tersenyum dan mengganti gelarnya. Tian Yuan berkata setiap orang harus melaluinya sebelum mereka dapat tumbuh. Saya pikir memiliki tekanan ini akan menjadi hal yang baik bagi Anda, jadi saya tidak akan memiliki terlalu banyak hambatan. Dan ini, di zaman saya hal yang sama juga berlaku di dalam sebuah klan. Perpisahan, kata Chen Ye sambil mengepalkan tinjunya. Mata Tian Yuan menjadi gelap, dan dia melanjutkan merupakan hal yang baik bagi kaum muda untuk termotivasi dan berani berjuang, tetapi mereka harus tahu kapan cukup sudah cukup. Chen Ye berbalik dan pergi dengan sangat cepat. Dalam sekejap, dia sudah berada 100 meter jauhnya. Anak muda, aku sedang berbicara denganmu, bukankah menurutmu terlalu kasar jika kamu melakukan ini? Wajah Tian Yuan menjadi lebih suram. Tanpa melihat gerakan apapun darinya, ruang di mana Chen Ye dan yang lainnya berada tiba-tiba membeku, dan Tian Yuan muncul di depan mereka seolah-olah sedang berteleportasi. Anak muda, orang yang lebih tua tidak mengajarimu. Apakah kamu memperlakukan ajaran orang yang lebih tua seperti ini? Tian Moxing tidak bisa menahan perasaan berdebar di dalam hatinya, dia tahu betul sifat marah Tian Yuan, tetapi pada saat yang sama, meskipun dia tidak tahu banyak tentang Chen Ye, dia juga tahu bahwa pemuda ini bukanlah anak yang masih muda, yang masih bisa dimanipulasi. Benar saja, Chen Ye menggelengkan kepalanya dan tertawa, dan berkata dengan tenang, senior Tian. Ini pertama kalinya kita bertemu dan kita tidak ada hubungannya satu sama lain. Apakah pantas bagi Anda untuk berkhotbah kepada saya? Senior Tian, apakah menurut Anda memiliki status yang luar biasa, Anda bisa bersikap merendahkan terhadap siapapun? Kalau begitu, maaf, saya sudah terbiasa, saya tidak bisa mendengarkan ajaran sok suci ini, jadi aku pergi. Lancang, Tian Yuan sangat marah. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang pernah memberinya pandangan seperti itu di hadapannya. Terlebih lagi, dia masih seorang junior. Jika junior ini tidak memiliki ruang untuk berkembang dan berbakat, bagaimana dia bisa, Tian Yuan, punya banyak waktu bersamanya. Ayo pergi. Chen Ye tersenyum dingin, memimpin semua orang, dan sosoknya tersapu seperti kilat. Di depanku, kamu bisa datang dan pergi kapanpun kamu mau. Saat kata-kata dingin Tian Yuan bergema, telapak tangan raksasa tiba-tiba muncul di atas langit, membawa kekuatan yang kuat, dan menamparkan Chen Ye dan yang lainnya dengan marah. Peng! Chen Ye dan Zixuan sama-sama melesat, dan dua energi agung itu melesat dengan ganas dan bertabrakan dengan telapak tangan raksasa. Ketika riak energi yang menakutkan menyapu, Chen Ye dan Zixuan mendengus dan mundur dengan keras. Darah perlahan merembes keluar dari sudut mulut mereka. Tuan dari Seng Xuan memang kuat, dan bahkan serangan kekuatan penuh dari mereka berdua tidak dapat menghentikan serangan yang tampaknya acak dari Tian Yuan.
Kekuatan yang disandarkan Liu Zongshan pada Liu Hansuang pasti telah mencapai tingkat mistik suci, tetapi Liu Hansuang sendiri terlalu lemah, dan tubuh fisiknya tidak dapat menahan tingkat energi yang sama dalam pertempuran, dia tidak akan mampu mengerahkannya ke kekuatan maksimumnya. Pada saat yang sama, itu juga karena kondisi fisiknya yang membuat Liu Zongshan tidak dapat melakukan apapun yang dia mau. Oleh karena itu, meskipun Liu Zongshan kuat, dia tidak sebaik Tian Yuan sekarang. Nak, izinkan aku memberimu pelajaran. Jangan terlalu sombong dan tidak sopan di masa depan. Haha, Chen Ye tertawa. Tian Yuan tua, di mata saya, Anda tidak menyendiri dan mulia. Saya akan mengingat tamparan itu hari ini. Saya harap Anda dapat membayarnya kembali di masa depan. Bagaimana aku bisa mengizinkanmu memiliki masa depan di masa depan? Tian Yuan tersenyum dingin, bagaimana mungkin seorang pemuda luar biasa yang tidak bisa dimenangkan dan memiliki dendam terhadapnya bisa dibiarkan hidup? Dengan pemikiran di benaknya, energi yang sangat menakutkan di langit segera merobek ruang dan bergegas menuju Chen Ye dan yang lainnya. Orang tua ini benar-benar berani melakukannya. Di tempat tersembunyi di kejauhan, seorang pemuda berjubah putih, memegang kipas putih di tangannya, memiringkan kepalanya dan berkata, "Tunggu di sini, saya akan membantu Chen Ye." "Tuan, berhati-hatilah," kata wanita muda itu dengan lembut. Pemuda berjubah putih tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan memberikan Anda pernikahan yang paling sempurna di bawah kesaksian semua orang di klan Liu, jadi saya tidak akan membiarkan apapun terjadi pada saya." Setelah mengatakan itu, pemuda berjubah putih itu melompat menjauh, tapi begitu sosoknya bergerak, dia langsung berhenti di tempatnya. Di kehampaan tak berujung di depannya, ada satu lagi, yang jauh lebih kuat dan ganas dari Tian Yuan. Momentumnya mencapai langsung ke langit. "Orang tua Tian Yuan, kamu sangat tidak tahu malu. Dengan statusmu, kamu sebenarnya berani membasmi beberapa junior tanpa alasan. Aku khawatir wajah klan Tian akan benar-benar hilang darimu." Ketika teriakan keras bergema, sesosok muncul di samping Chen Ye dan yang lainnya seperti kilat. Dengan lambaian tangannya yang besar, semua energi menakutkan yang datang dari langit dengan cepat mundur seperti air pasang. Dengan bantuan para ahli seperti itu, Chen Ye akan baik-baik saja. Di kejauhan, pemuda berjubah putih kembali ke tempat persembunyiannya, menoleh ke wanita muda itu dan tersenyum lembut. "Sekarang, saya akan menemanimu ke klan Liu." "Tuan, jangan pergi." Wanita muda itu memegang erat tangan pemuda berjubah putih itu, dengan ekspresi ketakutan. "Ada apa?" Pria muda berjubah putih menggendong wanita muda itu dan berkata dengan lembut, "Pernahkah Anda melihat sikap dominan Liu Zongshan? Jadi Anda takut ketika kita kembali kali ini, kita akan menghadapi kesulitan atau bahkan perlawanan yang kuat." Wanita muda itu mengangguk dengan berat, dengan kesedihan yang mendalam di matanya saat itu, mereka tidak setuju dengan cinta orang tuaku satu sama lain. Bagi ibuku, ayahku lebih suka meninggalkan klan Liu dan menemaninya mengembara dunia. Di mata mereka, ayahku adalah orang yang memberontak dan pengkhianat. Bagaimana dia bisa membiarkan abu orang tuanya dikuburkan di dalam klan? Dan jika mereka tahu apa yang aku miliki sekarang, Tuan, mereka tidak akan pernah membiarkanku menikah, kamu pergi hidup-hidup. Tapi bagaimanapun juga, aku harus menemanimu ke klan Liu. Ada tekad yang tidak perlu dipertanyakan lagi di mata pemuda berjubah putih ini adalah keinginan terakhir orang tuamu. Aku belum pernah bertemu ayah mertua dan ibu mertuaku. Mereka tidak tahu orang seperti apa ya, dan mereka tidak tahu apakah saya layak atas kepercayaan Anda. Oleh karena itu, saya ingin membantu mereka memenuhi keinginan terakhir mereka dan membiarkan mereka melihatnya di surga. Saya, Yesuo, dengan tulus mengabdi kepada Anda, Liu Rusi, dan aku bersedia melakukan apapun untukmu. Menguasai. Liu Rusi memeluk Yesuo dengan erat dan tidak bergerak. Yesuo tersenyum sedikit. Orang ini Chen Ye benar-benar dapat menimbulkan masalah, tetapi kecepatan kultivasinya sangat cepat. Dia telah menyusul saya. Kekayaannya tidak sebanding dengan saya. Saya harus bekerja keras di masa depan, tapi orang ini keberuntungannya memang bagus. Jika dia begitu baik, bagaimana mungkin aku, Yesuo, bisa begitu lemah padanya? Saat itu, dia menduduki peringkat pertamaku dalam daftar peringkat ibu kota kekaisaran, tapi aku tidak pernah yakin. Chen Ye, lain kali ketiga saudara laki-lakiku berkumpul, kuharap kau masih bisa mengalahkanku dan Tai Yitian. Kalau begitu, ayo pergi. Kedua sosok itu menghilang dalam sekejap. Monster tua dari Yanshan. Tian Yuan sedikit terkejut, jelas dia tidak menyangka lelaki tua Yanshan akan mengenal Chen Ye, dan menilai dari penampilannya, dia sangat mencintai Chen Ye. Chen Ye juga tertegun sejenak, tidak menyangka Yanshan tua akan datang saat ini.
Melihat Tian Yuan dan Tian Moxing, lelaki tua Yanshan berteriak dengan dingin. Tian Moxing, kamu jelas tahu bahwa adik laki-laki ini adalah penyelamatku, tetapi kamu membiarkan lelaki tua Tian Yuan ini datang untuk membasmi adik kecil ini. Kamu tidak menempatkan saya dalam situasi ini. Itu ada di mata saya. Sebagai Tian Yuan, ketika dia berjalan di dunia, dia selalu menyendiri. Setiap orang yang dia temui penuh hormat dan hormat. Sekarang dia diperlakukan seperti orang tua oleh orang tua Yanshan, perasaan buruk tiba-tiba muncul di hatinya. Monster tua Yanshan, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu layak menjadi begitu sombong di depan klan surgawi kita. Hei, orang tua Yanshan tersenyum aneh. Klan Tian Anda memang sangat kuat. Saya tidak memenuhi syarat untuk bertindak sombong di depan klan Tian. Tetapi Anda, Tian Yuan, tidak memenuhi syarat untuk membuat saya takut pada apapun. Jika tidak yakin, datang dan bertarunglah denganku. Lihat apakah aku punya nyali untuk membasminya saat itu juga. Anda, Tian Yuan Qi sangat kuat, tapi dia hanya bisa menahan amarahnya dan tidak berani melepaskannya. Reputasi orang tua Yanshan jelas tidak sebanding dengan Master Seng Xuan biasa. Di wilayah tengah, Pak Tua Yanshan disebut orang gila. Dia tidak peduli dengan siapapun atau kekuatan apapun. Tentu saja, dia tidak akan menganggap serius Tian Yuan. Dengan kultivasi dan kekuatan Pak Tua Yanshan, masih banyak orang yang tidak mampu dia sakiti. Namun, selama bertahun-tahun, dia telah menyinggung banyak orang, termasuk mereka yang tidak mampu menyinggung perasaannya banyak orang. Orang tua Yanshan bebas dan bahagia, hidup dengan baik, dan menjadi semakin sulit untuk dihadapi. Tian Yuan tidak mampu menyinggung perasaan orang seperti itu, dan dia juga tidak berani menyinggung perasaannya. Apa yang kamu lakukan? Jika kamu tidak berani, keluar dari sini. Orang tua Yanshan melambaikan lengan bajunya dengan kuat, dan energi agung itu meraung seperti naga. Kemanapun ia melewatinya, ruang itu hancur. Monster tua Yanshan, aku akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Tian Yuan mendengus dingin dan bahkan tidak menerima pukulan itu. Dia mengambil Tian Moxing dan pergi seperti kilat. Satu langkah lebih lambat dan aku akan membasmimu. Melihat kedua orang itu pergi, niat membasmi orang tua Yanshan melonjak, seolah-olah dia benar-benar ingin membasmi Tian Yuan di sini. Setelah lebih dari 10 detik berlalu, dan setelah memastikan bahwa Tian Yuan dan Tian Moxing berada jauh, niat membasmi perlahan menghilang, dan kesungguhan yang berat tiba-tiba muncul di wajah lelaki tua Yanshan. Keempat negara adidaya berdiri di dunia seperti Optimus Primes. Jika mereka berselisih, tekanannya akan terlalu berat bagi siapapun, termasuk dia, Pak Tua Yanshan. Senior, maafkan aku. Setelah melihat ekspresi serius di wajah Yanshan tua, Chen Ye menangkupkan tinjunya dan berkata, bukan niat awal Chen Ye untuk menjadikan lelaki tua Yanshan menjadi musuh klan Tian tanpa alasan. Orang tua Yanshan segera melambaikan tangannya dan berkata, kamu dan aku sama-sama orang yang baik hati. Kita membalas kebaikan dan balas dendam. Inilah semangat dan kebanggaan yang seharusnya dimiliki generasi kita. Kamu adalah penyelamatku. Jangan bilang itu karena kamu menyinggung perasaanku. Bahkan jika keempat klan-klan Tian berkumpul, mereka tidak akan membiarkanku mengerutkan kening. Terima kasih senior, kata Chen Ye dengan hormat, tidak semua orang di dunia ini adalah orang yang kejam dan tidak adil. Yanshan tua tersenyum dan kemudian berkata, saya khawatir bukan karena diri saya sendiri, tetapi karena Anda. Chen Ye mengerti arti kata-katanya, tapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Dibandingkan dengan konflik di Tian Yuan, klan Liu sudah bertempur sampai mati. Mereka memang sangat kuat, namun tidak perlu khawatir, karena khawatir berarti tidak mungkin menganggap apa yang telah terjadi seolah-olah belum terjadi. Chen Ye akan menghadapi semua badai sendirian. Melihat Chen Ye, sedikit apresiasi perlahan muncul di mata lelaki tua Yanshan dalam menghadapi kesulitan. Kamu masih menghadapinya dengan berani. Aku sangat mengaguminya. Adikku, tidak heran kamu memiliki prestasi seperti itu di bidang seperti itu, usia yang masih muda. Senior, saya merasa tersanjung. Saya hanya memiliki lebih banyak ketekunan dan keberuntungan daripada yang lain. Chen Ye lalu tersenyum. Haha, benar. Dalam perjalanan menuju seni bela diri, ketekunan dan keberuntungan sangat diperlukan. Jika tidak, akan sulit untuk mencapai puncak. Orang tua Yanshan berkata, adik laki-laki, Anda dan teman wanita di samping Anda adalah anak muda paling luar biasa yang pernah saya lihat sejauh ini. Dengan kehadiran Anda, dunia ini pasti akan menjadi lebih menarik, dan pada saat yang sama, dunia ini akan menjadi lebih menarik, pasti akan lebih baik di masa depan. Tenang. Ngomong-ngomong, aku bahkan belum tahu, siapa namamu. Mendengar ini, Chen Ye tanpa sadar mengangkat alis pedangnya.
Sebenarnya ada makna mendalam lain dalam kata-kata ini. Setelah hening beberapa saat, dia berkata Junior Chen Ye, ini istriku Zixuan. Chen Ye? Apakah kamu Chen Ye? Tidak hanya orang tua Yanshan, tetapi juga ibel tua yang setengah mati Yi Zong, Wu Xiong, Mo Wei dan yang lainnya semuanya terkejut. Jelas sekali bahwa mereka telah mendengar nama ini dari para penguasa istana Kaisar Jahat. Pantas saja, bahkan orang-orang yang bukan manusia dan bukan hantu pun begitu takut padamu. Orang tua Yanshan menghela nafas, lalu berkata dengan wajah datar adik, kamu harus hidup dengan baik, jika tidak, dunia ini akan menderita. Senior sepertinya tahu banyak, kan? Kata Chen Ye sambil tersenyum acuh tak acuh. Orang tua Yanshan segera tersenyum dan berkata saya, Tianxian dan yang lainnya melakukan hal yang sama. Sungguh, alis Chen Ye sedikit menegang. Ketika dia memulihkan kehidupan lelaki tua Yanshan hari itu, dia dengan jelas merasakan bahwa ada jejak kejahatan murni di tubuh lelaki tua itu. Pada saat itu, Chen Ye menebak bahwa pertempuran setelah lelaki tua Yanshan menjadi gila dan menjadi ibel, itu pasti pertarungan dengan penguasa istana Kaisar Jahat. Senior, Ling Er, oke. Suara gemetar Zixuan terdengar gemetar, dia sudah bertahun-tahun tidak melihat putrinya. Sejak hati jahat ditanam oleh penguasa istana Kaisar Jahat, kerinduan di hati Zixuan menjadi semakin kuat. Namun, dia telah mengubur kerinduan ini jauh di lubuk hatinya, dan tidak akan mengungkapkannya sama sekali, karena, dia takut Chen Ye akan lebih mengkhawatirkan dirinya sendiri jika dia mengetahuinya. Di dunia ini, satu-satunya yang Zixuan tidak bisa lepaskan dan impikan adalah Chen Ye dan Ling Er. Jika dia pergi, Ling Er bisa tumbuh secara bertahap di dalam diri Chen Ye, di bawah asuhan banyak orang, dan kemudian menjalani kehidupan yang baik. Tapi Chen Ye, gadis kecil itu. Berbicara tentang Ling Er, lelaki tua Yanshan jelas sangat bahagia dan penuh kasih sayang Nona Zixuan. Jangan khawatir, gadis kecil itu sangat baik. Tidak ada seorang pun di antara lelaki tua yang berani menyinggung perasaannya, hanya perintahnya yang dipatuhi, dan latihan gadis kecil itu, Anda dapat yakin bahwa ketika Anda bertemu lagi di masa depan, Anda pasti akan terkejut. Chen Ye tidak pernah meragukan hal ini. Jika kamu selamat dari malapetaka, kamu akan diberkati kelak. Bagi Ling Er, berkah terbesar adalah memiliki seorang ibu yang selalu mencintainya, dan bakatnya dalam berkultivasi juga cukup mengejutkan. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun. Gadis kecil itu pasti sudah tumbuh dewasa. Dengan bakat kultivasinya, bahkan Chen Ye dan Zixuan tidak dapat membayangkan berapa level kultivasi Ling Er saat ini. Itu bagus, terima kasih. Zixuan memegang erat tangan Chen Ye, dia merasa berhutang budi kepada Ling Er. Tetapi seiring bertambahnya usia Ling Er, suatu hari, Ling Er akan memiliki kehidupannya sendiri, dan Zixuan dapat yakin. Tapi aku tidak bisa mengkhawatirkan Chen Ye. Seolah dia mengerti apa yang dipikirkan Zixuan, Chen Ye memegang catkin putihnya dengan punggung tangannya, sedikit gemetar. Adikku, Tianxian punya pepatah yang akan kuberitahukan padamu saat aku punya kesempatan untuk bertemu denganmu. Sebenarnya, ini juga maksud dari kami, orang-orang tua. Orang tua Yanshan berkata dengan serius kami tidak menyangka apa yang terjadi di wilayah timur. Setelah kami mengetahuinya, kami semua tertahan dan tidak dapat melarikan diri. Kami turut berduka cita. Almarhum telah meninggal dunia. Tolong jangan mengingatnya. Aneh. Tolong. Chen Ye melambaikan tangannya dengan kasar, terdiam beberapa saat, lalu berkata sambil tersenyum senior, jangan sebutkan masa lalu. Saya tahu betul apa yang saya hadapi dan apa yang saya inginkan pada akhirnya. Jadi, Anda dan senior Tianxian sedang menunggumu. Orang-orang tidak perlu khawatir tentang apapun. Pak Tua Yanshan mengangguk dan berkata, kamu bisa memikirkannya seperti ini, aku merasa sangat lega. Kemana kamu akan pergi selanjutnya? Lembah Pemakaman Langit, Lembah Pemakaman Tian. Pak Tua Yanshan tertegun sejenak, dan mau tidak mau melihat ke arah ibel tua yang setengah mati, Yi Zong. Tanpa bertanya lagi, dia berkata, hati-hati urusan klan Tian. Kami orang-orang tua, ini akan diselesaikan untuk Anda. Itu tidak perlu. Chen Ye tersenyum dengan tenang dan berkata ada pepatah, orang tua Tianyuan itu benar. Hanya dengan tekanan ini saya dapat tumbuh. Ada juga beberapa makna. Chen Ye tidak memberitahu orang tua Yanshan bahwa orang-orang seperti mereka tidak dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh klan naga Aotian. Jadi jangan sia-siakan usahamu untuk beberapa hal. Ketika saatnya tiba, ketika hidup dan mati dipertaruhkan, 4 kekuatan besar akan membuat pilihan. Jika mereka mati, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka.
Sangat sulit bagi Chen Ye untuk mendapatkan kesan baik tentang klan Tian dan klan Liu. Mereka sudah terlalu lama menyendiri. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Tolong jaga dirimu baik-baik, kata Yanshan tua segera. Bagus, senior. Setelah melihat Pak Tua Yanshan pergi, Chen Ye menjemput Mo Yizong tua dan berkata dengan dingin sekarang, bawa kami ke lembah penguburan surga. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Setan tua Yizong bahkan lebih gemetar. Jika lembah pemakaman langit masih ada, mungkin klan Liu akan memberikan bantuan padanya. Bagaimanapun, di utara wilayah tengah, lembah pemakaman langit masih bagus memaksa. Setan tua Yizong sedang berpikir ingin Burial Sky Valley menjadi juru bicara klan Liu di luar, seperti apa yang dia dengar dari lantai pertama. Jika Burying Sky Valley hilang dan Yizong Old Demon dinonaktifkan, maka tidak akan ada nilai guna yang sebenarnya sama sekali. Berhenti bicara omong kosong. Tuan muda, tolong lepaskan saya. Saya juga bisa menjadi seperti Wu Xiong dan yang lainnya dan bersumpah setia kepada Anda sampai mati. Tuan muda, saya tahu di mana lembah penguburan langit berada. Saya tidak membutuhkan orang ini untuk memimpin. Chen Ye mengangguk, dan segera, sekelompok orang, dipimpin oleh Mo Wei, dengan cepat menghilang ke dunia ini. Saya sangat marah. Di Tiancheng, tempat sepi di tempat lelang besar itu, Tian Yuan sangat marah. Tian Moxing ada di sampingnya dan tidak bisa menahan senyum dalam-dalam. Belum lagi seberapa banyak yang diketahui Tian Moxing tentang Chen Ye dan Zixuan, dia masih memiliki keunggulan dalam pertarungan melawan Liu Zongshen, dan Zixuan seorang diri berurusan dengan Wu Wuling dan Yi Zong, dua master besar Zungsuan. Berdasarkan hal ini, Tian Moxing mengetahui dengan sangat jelas bahwa meskipun di masa depan, pria dan wanita muda mungkin tidak memiliki permusuhan yang kuat terhadap klan Tian karena apa yang terjadi hari ini, Tian Yuan pasti harus berjuang untuk apa yang terjadi hari ini harga mahal. Bahkan jika dia berani memprovokasi Liu Zongshen, bagaimana dia bisa takut padanya, Tian Yuan? Tidak mungkin, kirim seseorang kepadaku untuk mengawasi anak itu. Selama mereka terpisah dari monster tua Yanshan, aku akan membasmi anak itu dengan tanganku sendiri. Selain itu, keberadaan monster tua Yanshan juga diketahui, diawasi dengan cermat. Jika dia berani memprovokasi klan Tian, dia berpikir bahwa setelah bertahun-tahun tanpa beban, dia benar-benar memiliki kemampuan ini. Kata Tian Yuan dengan sengit. Tetua kelima, mohon berpikir dua kali. Tian Moxing berkata dengan tergesa-gesa. Masih ada ruang untuk perubahan dalam festival hari ini, tetapi jika terus berlanjut, jika itu bisa dilakukan, maka itu saja. Seharusnya begitu. Moxing, apa maksudmu? Tian Yuan tiba-tiba berkata dengan dingin. Tian Moxing tertawa getir lagi, tetapi dia menenangkan diri dan berkata tetua kelima, jika Anda mendengarkan saya sebelumnya, kesalahpahaman dan festival hari ini tidak akan terjadi. Wajah Tian Yuan menjadi lebih gelap. Apakah Anda menyalahkan saya karena terlalu merasa benar sendiri, atau apakah saya terlalu memikirkan diri sendiri? Tidak terlalu serius, tapi jika tetua kelima tidak agresif, kami akan memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Dalam hal ini, memang tetua kelima yang salah. Di masa depan, jika sepasang anak muda membalas dendam pada Tian Yuan, klan Tianzi pasti tidak akan berdiam diri dan mengabaikan mereka, maka keluhan antara kedua pihak akan semakin besar. Tian Moxing tidak memiliki kendali atas apa yang dipikirkan orang lain. Dia hanya tahu bahwa dia memiliki ketakutan yang besar di dalam hatinya terhadap kedua pemuda dan pemudi itu. Bukanlah langkah yang bijaksana untuk menjadi musuh orang-orang luar biasa seperti itu. Demi klan Tian, Tian Moxing tidak mampu lagi memberikan wajah Tian Yuan. Sial, kapan tiba waktunya kamu memberiku pelajaran? Ada sedikit rasa takut yang samar-samar terlihat di mata Tian Yuan. Bukan karena dia tidak tahu segalanya, tapi dia tidak bisa mengakui kesalahannya di depan Tian Moxing. Dan meskipun dia percaya bahwa Chen Ye dan Zixuan akan memiliki masa depan yang cemerlang, dia tidak berpikir bahwa mereka pada akhirnya akan mengancam klan Tian. Oleh karena itu, sambil memandang Tian Moxing dengan dingin, Tian Yuan berkata dengan sungguh-sungguh karena kita adalah musuh, kita tidak bisa membiarkan musuh hidup bebas. Saya tidak percaya trik apa yang bisa mereka lakukan di depan klan Tian kita. Di pegunungan yang menjulang tinggi dan ngarai yang panjang, terdapat bangunan-bangunan yang sangat menakjubkan. Dikelilingi oleh bangunan-bangunan mewah dan indah, terdapat sebuah alun-alun kosong. Seluruh alun-alun terbuat dari batu giok hitam dan memancarkan cahaya redup. Alun-alun itu sangat ramai. Dari waktu ke waktu, sorak-sorai muncul di suatu tempat di alun-alun. Suasana semarak itu tiba-tiba dirusak oleh sesosok tubuh yang jatuh dari langit.
Ketika orang-orang di alun-alun melihat wajah sosok tersebut, mereka semua menjadi pucat. Lembah. Penguasa lembah. Suara-suara panik bergema, dan seluruh alun-alun sepertinya telah memasuki neraka. Master lembah mereka adalah master di Zhongxuan tingkat ke-7, tapi sekarang, dia seperti guk-guk mati. Panggil seseorang yang bisa mengambil alih. Dalam kehampaan, Chen Ye muncul dari langit bersama Zixuan dan yang lainnya, menatap banyak orang di bawah, katanya dengan dingin. Melihat orang-orang ini, semua orang di lembah penguburan langit menjadi pucat seperti kertas emas. Jika mereka tidak melukai guru lembah seperti ini, mereka tidak akan berani membawanya ke lembah penguburan langit. Sesaat kemudian, beberapa sosok keluar dari aula megah. Setelah melihat ibel tua yang sangat menyedihkan Yi Zong, meskipun ada dua master Zhongxuan di antara orang-orang ini, pada saat ini, ketika mereka melihat ke arah Chen Ye dan yang lainnya, wajah mereka juga menjadi pucat. Tidak, aku tidak tahu bagaimana memanggil orang dewasa ini. Apakah kamu ada hubungannya denganku di lembah pemakaman? Salah satu master Zhongxuan diam-diam melambaikan tangannya, dan segera seseorang diam-diam mendatangi ibel tua Yi Zong, mencoba mengangkat yang terakhir dan membawanya pergi. Pemandangan ini secara alami tidak luput dari pandangan Chen Ye, tapi ini sudah menjadi lembah pemakaman, dan nilai ibel tua Yi Zong telah hilang. Siapa kamu? Tanya Chen Ye. Saya di Lin Yuan. Ledakan. Semua orang di lembah pemakaman langit tiba-tiba merasa seolah-olah ada kekuatan guntur yang mengerikan melonjak di atas 9 langit, dan semburan aura destruktif melonjak dari tubuh pemuda berjubah hijau yang memimpinnya. Saat berikutnya, pemuda itu berada di depan Lin Yuan. Kecepatan yang luar biasa. Semua orang terkejut, dan mereka yang lebih terkejut masih berada di belakang. Ketika mereka berada di depan Lin Yuan, pukulan menggelegar itu terjadi di hadapan semua orang. Pemuda itu sangat menakutkan, memiliki tingkat budidaya Kaisar Xuan tingkat 8. Namun, Lin Yuan setidaknya adalah Master Zhongxuan, dan dia berada di tingkat ketiga Zhongxuan. Namun, karena perbandingan kekuatan seperti itu, Lin Yuan tidak hanya menghindari pukulan itu, tetapi juga menghadapinya secara langsung. Lin Yuanlah yang dipukul mundur. Ketika jiwa berubah menjadi keadaan berkuasa, dengan bantuan kekuatan guntur dalam jumlah besar, Chen Ye sepenuhnya mengintegrasikan kerangka naga giok dengan dirinya sendiri. Setelah 100 pertempuran, kekuatan fisik dan kekuatan fisik Chen Ye tidak dapat dibandingkan dengan Master Zhongxuan biasa. Meskipun Lin Yuan bukan Master Zhongxuan biasa, dia tertangkap basah dan masih tidak bisa melawan. Pedang Surgawi. Di udara, pedang surgawi membawa cahaya pedang putih dan menebas dengan kekuatan yang tak tertandingi. Energi mendalam yang agung melonjak keluar dari tubuh Lin Yuan dan terkondensasi menjadi perisai energi yang kuat di luar tubuhnya. Peng! Di bawah cahaya pedang putih, perisai energi yang tampaknya tidak bisa dihancurkan hancur seperti kaca. Segera, cahaya pedang terbang langsung ke tubuh Lin Yuan, memotong semua vitalitasnya. Seluruh tempat terkejut, tetapi hanya dengan satu pukulan, di mata semua orang di lembah pemakaman, Lin Yuan, yang biasanya menyendiri, dikalahkan seperti ini bahwa tingkat kultivasi pemuda ini adalah. Jelas masih ada jarak antara dia dan Lin Yuan. Tuan, selamatkan hidupmu, selamatkan hidupmu. Lin Yuan memuntahkan darah dan meratap minta tolong. Selamatkan hidupku. Chen Ye berkata dengan dingin selama bertahun-tahun, kamu mengejar saudara laki-laki dan perempuan iparku. Kamu pasti bersenang-senang mengejar mereka. Kejar adikmu. Baru kemudian Lin Yuan mengerti. Segera, wajah pucatnya tiba-tiba menjadi sangat menarik Tuan, semua kesalahpahaman adalah kesalahpahaman. Tuan orang gila baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Jika terjadi sesuatu pada mereka, kamu akan menguburkan semua orang di Tiangmu dan mereka akan dikuburkan bersama mereka. Chen Ye segera sedikit santai. Meskipun dia memiliki kepercayaan pada pasangan gila itu, meskipun lembah penguburan surga tidak lemah, itu tidak bisa membasmi mereka, tetapi sebelum melihat mereka, dia masih gelisah. Dalam situasi ini, Lin Yuan tidak mungkin berbohong untuk menyelamatkan nyawanya. Katakan padaku di mana mereka sekarang. Setelah beberapa saat, Chen Ye bertanya dengan sungguh-sungguh. Lin Yuan buru-buru berkata saya tidak tahu. Tidak tahu. Chen Ye menginjak dada Lin Yuan dengan keras. Orang inilah yang mendambakan apa yang diperoleh pasangan gila itu, dan dengan demikian meluncurkan pengejaran tanpa henti selama beberapa tahun. Mereka bahkan lebih khawatir bahwa pasangan gila itu akan tumbuh menjadi merugikan mereka. Meskipun mereka gagal mengejar mereka, mereka terus mengganggu pasangan itu, dan kemudian mengirim semua pasukan elit dari Burying Sky Valley untuk memberikan pukulan fatal kepada mereka. Setan tua Yi Zong mungkin masih bisa bertahan,
tapi Lin Yuan harus mati. Tuanku, tuanku. Lin Yuan buru-buru berkata terakhir kali, ketika saya mengejar pasangan itu, saya memasuki pegunungan, dan kemudian pasangan itu tiba-tiba menghilang. Hilangnya tiba-tiba. Chen Ye mengerutkan kening. Lin Yuan dengan cepat melanjutkan, Tuan, saya juga tahu bahwa ini sulit dipercaya, tetapi kenyataannya, mereka tiba-tiba menghilang. Setelah itu, saya membawa orang dan mencari di pegunungan, tetapi mereka tidak pernah ditemukan, saya bahkan tidak dapat merasakannya sedikit nafas. Hal ini sangat tidak mungkin terjadi. Meskipun pasangan gila itu sangat luar biasa, dan dengan kekuatan Lin Yuan, faktanya dia tidak bisa membasmi mereka, tapi dia masih bisa merasakan aura mereka. Kecuali pasangan gila itu memiliki harta karun yang menyembunyikan auranya, dan seperti Chen Ye, mereka memiliki istana kaisar kuno di tangan. Dan bahkan di istana kaisar kuno, jika mereka menghadapi musuh yang tingkat budidayanya terlalu berbeda, seperti Tian Yuan, mereka hanya tidak akan dapat mendeteksinya untuk sesaat. Jika pasangan gila itu memiliki cara seperti itu, mereka tidak boleh diburu turun di Burial Sky Valley. Selama beberapa tahun, dia juga harus menggunakan Liu Yan untuk membuka tubuh orang suci surgawi untuk menyingkirkan pengejaran mereka. Tapi Chen Ye juga percaya bahwa Lin Yuan tidak boleh berani berbohong sekarang. Apa nama pegunungan itu? Di mana tempatnya? Setelah beberapa saat, Chen Ye bertanya dengan suara yang dalam. Pegunungan itu sekitar 2000 mil sebelah utara dari sini, dan itu disebut pegunungan jiwa yang hilang. Lin Yuan tidak berani menyembunyikannya dan berkata dengan tergesa-gesa. Pegunungan jiwa yang hilang, negeri jiwa yang hilang. Wu Xiong, Mo Wei dan yang lainnya tiba-tiba terkejut. Kejutan itu bahkan lebih mengerikan daripada saat mereka menghadapi hidup dan mati. Pikiran Chen Ye tiba-tiba terguncang, dan dia dengan cepat bertanya Wu Xiong, apa yang terjadi? Wu Xiong menelan ludahnya, dan setelah sekian lama, dia sadar kembali, tetapi suaranya masih bergetar, Tuan, Nak, ada beberapa tempat di wilayah tengah yang merupakan tempat kepunahan. Menurut legenda, tidak peduli siapa Anda, tidak peduli apa tingkat kultivasi Anda, begitu Anda memasuki tempat ini, tidak ada jalan lain selain kematian. Pegunungan jiwa yang hilang adalah tempat yang seperti itu. Pegunungan itu ternyata adalah pegunungan kesedihan jiwa. Lin Yuan, serta mereka yang mengikutinya ke pegunungan, tiba-tiba merasa beruntung bisa selamat dari bencana tersebut, tapi Chen Ye juga memikirkannya dan segera bertanya karena apa yang disebut pegunungan jiwa-jiwa sangat menakutkan, tetapi Lin Yuan dan yang lainnya juga pernah ke sana, mengapa mereka bisa kembali hidup dan sehat? Mo Wei menjawab, Tuan Muda, Anda tidak tahu. Di antara beberapa tempat jedi yang ada di wilayah tengah, pegunungan jiwa yang hilang adalah yang paling menakutkan dan aneh. Biasanya, orang biasa akan baik-baik saja jika mereka masuk ke sana. Tetapi begitu Anda mencapai tingkat kultivasi yang tinggi, terutama mereka yang memiliki kekuatan jiwa yang kuat tidak akan bisa melarikan diri setelah masuk. Sebenarnya seperti ini, Chen Ye masih tidak mempercayainya. Jika tidak demikian, tidak cukup disebut kehilangan jiwa, kata Mo Wei, hati-hati. Mereka sudah tahu alasan datang ke lembah pemakaman saat ini tidak diragukan lagi adalah sebuah bom. Maksudmu, tidak ada jalan keluar. Niat membasmi yang mengerikan tiba-tiba melonjak. Di atas langit, angin kencang bertiup, awan petir melonjak, dan kekuatan penghancur menyelimuti seluruh lembah pemakaman langit. Tuan, tidak peduli siapa itu, begitu ia jatuh ke pegunungan jiwa yang hilang, itu berarti kekuatan jiwanya sendiri cukup kuat. Oleh karena itu, setelah masuk, tidak akan ada cara untuk bertahan hidup. Tuan Muda. Chen Ye tiba-tiba melambaikan tangannya, menyela kata-kata Wu Xiong, dan kemudian melihat orang-orang di lembah pemakaman Tian. Dan suaranya yang dingin terdengar seperti auman hantu. Saya tidak ingin melakukan pembasmian besar-besaran, tetapi Anda harus memperhitungkan saudara laki-laki dan perempuan ipar saya. Bahkan jika mereka belum mati, mereka belum tentu mati, dan saya harus mengumpulkan sejumlah bunga untuk mereka. Wu Xiong, basmi semua orang ini, jangan tinggalkan siapapun. Pada saat ini, Chen Ye benar-benar kehilangan akal sehatnya. Pegunungan jiwa yang hilang, tanah jiwa yang hilang, kengerian dan kengerian macam apa yang dimiliki tempat ini, Chen Ye tidak dapat menilai secara akurat tanpa mengalaminya secara pribadi. Chen Ye percaya bahwa pasangan gila itu akan berusaha sekuat tenaga untuk bertahan hidup tidak peduli bahaya atau keberadaan menakutkan apapun yang mereka temui. Belum lagi Liu Yan, setan gila adalah keturunan Kaisar Qing, dan memiliki semua yang dimiliki Kaisar Qing. Kartu truf itu mungkin tidak sebagus pedang surgawi dan istana Kaisar kuno, tetapi masih tak terduga. Dengan hal-hal ini, Chen Ye yakin tidak akan terjadi apa-apa pada Kuang Mo dan Liu Yan.
Namun, bagaimanapun juga, itu adalah pegunungan jiwa yang hilang, yang diakui sebagai jadi di wilayah tengah. Mungkin tidak mudah bagi Kuang Mo dan Liu Yan untuk keluar dengan selamat. Dan dengan hubungan mereka sebagai pasangan, dengan temperamen Liu Yan, Chen Ye benar-benar tidak percaya betapa kejamnya jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Basmi, basmi mereka, teriak Chen Ye sedih, seperti hantu menangis. Chen Ye, jangan seperti ini, Kuang Mo dan Liu Yan akan baik-baik saja. Zixuan memegang tangan Chen Ye dengan susah payah. Sejak kecil, ibu Chen Ye ditangkap dan yayasannya dihancurkan. Namun, dia mampu bertahan dan mendapatkan kehidupan baru, saudara dan teman. Oleh karena itu, hal terpenting dalam hati Chen Ye adalah keluarga dan persahabatan, dan dia tidak memiliki banyak teman dalam hidupnya. Jika sesuatu terjadi pada Kuang Mo dan Liu Yan, Chen Ye tidak akan pernah menerimanya. Tidak akan terjadi apa-apa pada mereka, dan tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Chen Ye tersenyum dengan gigi retak, matanya tertuju pada satu-satunya penguasa Zungsuan di lembah Zuntian, dan berkata dengan dingin, kamu harusnya tahu cara menuju pegunungan jiwa-jiwa, kan? Saya tahu, saya juga pernah ke sana. Pak, tolong jangan basmi saya. Saya akan segera mengantar Anda ke sana. Meskipun dia adalah Master Zungsuan, di bawah kekuatan dahsyat Chen Ye, orang ini tidak bisa memiliki sikap Master Zungsuan. Chen Ye, kamu mau pergi sekarang? Zixuan bertanya dengan cemas. Panggilan. Chen Ye menghela napas panjang, dan darah di matanya tampak hilang sedikit seketika, membuat sedikit kejernihan muncul di matanya. Jika kamu ingin pergi, kamu harus membawa kembali pasangan gila itu. Kamu harus membuat lebih banyak persiapan. Chen Ye segera berteriak dengan suara yang dalam. Wu Xiong, Mo Wei, jika saya menyerahkan orang-orang di lembah pemakaman kepada Anda, dapatkah Anda mengendalikan mereka? Jika tidak, basmi mereka semua. Mendengar ini, Wu Xiong dan kedua pria itu segera menjawab, jangan khawatir, Tuan Muda, lembah penguburan surga akan menjadi lembah pemakaman Anda sendiri. Chen Ye mengangguk perlahan, menatap Master Zungsuan di lembah langit pemakaman lagi, dan berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu telah ke pegunungan Sol Sang, tolong beritahu aku baik-baik apa yang aneh tentangnya. Ingat, ini kamu, satu-satunya peluang untuk bertahan hidup. Jangan berpikir untuk memberi kami informasi palsu. Setelah kami jatuh ke dalamnya, Anda dapat mengambil kembali Burial Sky Valley. Jika Anda memiliki ide ini, saya jamin ketika kami jatuh ke dalam pegunungan jiwa-jiwa, kami pasti aku akan membasmimu terlebih dahulu. Seperti yang diharapkan, ekspresi pria itu berubah, dan matanya segera menjadi lebih lembut. Setelah keheningan yang lama, dia berbicara, Tuan, bahkan setelah memasuki pegunungan penghancur jiwa, saya tidak merasakan sesuatu yang mengejutkan. Jika tidak, saya tidak akan merasakannya. Aku sudah tahu sampai sekarang kalau aku sudah pernah ke pegunungan kesedihan jiwa. Tapi kalau dipikir-pikir, memang ada beberapa perbedaan antara pegunungan jiwa yang hilang dan pegunungan biasa. Pria itu berkata sambil berpikir, segera setelah Anda mendekati pegunungan jiwa-jiwa, Anda dapat merasakan nafas yang berbeda dari energi misterius. Seharusnya itu adalah kekuatan jiwa murni yang terpancar. Setelah memasuki pegunungan, perasaan ini akan menjadi lebih kuat. Jelasnya, kami tidak terlalu memikirkannya saat itu. Seluruh pegunungan dikelilingi oleh kekuatan jiwa yang murni. Ketika orang masuk, mereka akan merasakan jiwa mereka seolah ditarik, dan kemudian mereka mau tidak mau bergerak menuju tempat tertentu. Kekuatan jiwa kita tidak kuat, jadi, setelah jarak tertentu, ia berhenti, dan pada saat itu, kami menemukan bahwa saudara laki-laki majikan dan istrinya menghilang begitu saja. Mendengar ini, Chen Ye bertanya, jadi menurut Anda, persiapan apa yang harus saya lakukan jika saya ingin memasuki pegunungan jiwa-jiwa? Setelah pria itu terdiam beberapa saat lagi, dia berkata sambil tersenyum masam, Tuan, saya benar-benar tidak bisa mengatakan ini. Zixuan, tolong bereskan di sini. Chen Ye segera memasuki istana kaisar kuno dan memanggil roh pedang dan roh istana bersama-sama. Pemilik, tanpa menunggu Chen Ye bertanya apapun, Daoling sendiri berkata, pegunungan yang hilang jiwa mungkin merupakan kesempatan bagi sang master. Aku tahu ini. Kekuatan jiwa yang murni seperti itu pasti akan membantu transformasi jiwaku. Jika aku berhasil keluar dan transformasi jiwaku mencapai tingkat keagungan, mungkin itu tidak lagi menjadi ilusi, tapi jika pegunungan jiwa yang hilang benar-benar menakutkan, bahkan jika Chen Ye memiliki transformasi jiwa dan jiwanya jauh lebih kuat daripada banyak orang, tidak ada jaminan bahwa dia dapat bertahan hidup di pegunungan jiwa yang hilang. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri,
tetapi jika sesuatu terjadi padanya, dia tidak akan bisa menyelamatkan pasangan gila itu. Guru, jika pegunungan yang hilang jiwa benar-benar seperti yang mereka katakan, persiapan apapun yang kita lakukan mungkin tidak akan berguna saat itu. Namun, jika pegunungan itu hanya untuk mengumpulkan jiwa makhluk hidup, maka itu bukan tidak mungkin. Cara lain untuk mengatasinya. Roh Istana Kaisar Kuno yang diam angkat bicara. Mendengar ini, suara Daoling segera menjadi lebih gelap. Orang tua, apa maksudmu? Jika tidak ada serangan lain di pegunungan jiwa yang hilang, maka setelah tuannya masuk, bahkan jika dia menghadapi bahaya, dia bisa bersembunyi di sini bersamamu. Ya, Dianling berkata, meskipun keadaanku belum kembali ke puncaknya, aku menghadapi serangan tipe jiwa, jadi tidak akan ada masalah. Namun, Sang Master memasuki pegunungan yang kehilangan jiwa bukan untuk mengalami kengeriannya, tetapi untuk menemukan orang tidak bisa berada di sini selamanya. Dianling, Chen Ye menemukan poin kunci dan segera bertanya. Dianling, ketika saya berada di kuil, dapatkah Anda melepaskan napas untuk membiarkan kekuatan jiwa dari pegunungan yang kehilangan jiwa masuk? Tuan, apakah Anda ingin perlahan-lahan beradaptasi dengan pegunungan jiwa yang hilang? Daoling segera bertanya. Chen Ye berkata, tenang saja, saya tidak punya waktu untuk disia-siakan. 1 hari lagi mungkin selangkah lebih dekat dengan kematian bagi pasangan gila itu. Saya harus mendorong diri saya ke dalam situasi putus asa dan memaksimalkan potensi saya dan potensi jiwa. Roh Kuil berkata, saya bisa melakukan apa yang diminta Tuan, tapi Tuan, ini terlalu berbahaya. Ini bukan hanya ancaman besar bagi Anda, tetapi juga bagi saya. Alis Chen Ye tiba-tiba berkerut. Roh Kuil melanjutkan, jika Tuan ingin memaksakan dirinya ke dalam situasi putus asa, maka kekuatan serangan jiwa yang datang harus cukup kuat. Belum lagi apakah Tuan dapat mengatasinya. Bahkan jika dia dapat mengatasinya, berapa lama? Saya sekarang setelah terluka parah, sejujurnya, Guru, saya khawatir saya tidak akan bisa menunggu Anda beradaptasi, saya sudah sibuk dengan serangan jiwa ini. Mendengar ini, Chen Ye merasa ngeri. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Jika roh Istana Kaisar Kuno adalah orang pertama yang dirasuki oleh kekuatan jiwa pegunungan kesedihan jiwa, dia tidak hanya akan memiliki peluang besar untuk memilikinya, kehilangan Istana Kaisar Kuno selamanya, tapi di pegunungan kesedihan jiwa, dia tidak akan punya tempat tinggal, dan kemudian dia akan kehilangan semua dukungannya. Adapun Istana Kaisar Kuno, Chen Ye tidak bisa melepaskannya. Keberadaan Istana Kaisar Kuno tidak hanya sangat berguna baginya, sudah ada perasaan yang mendalam di antara kedua pihak. Dulu, Kaisar Kuno menganggap Istana Kaisar Kuno sebagai rumahnya, dan sekarang Chen Ye juga menganggapnya sebagai rumahnya. Bagaimana rumahnya bisa ditempati oleh orang lain? Setelah merenung lama, Chen Ye bertanya. Dianling, bisakah menara primordial langit dan bumi masuk? Menara besar langit dan bumi yang sunyi dapat mencium segala sesuatu di dunia, yang pasti akan menghancurkan kekuatan jiwa pegunungan jiwa. Ia juga memiliki kekuatan untuk menahannya. Jika ia dapat memasuki Istana Kaisar Kuno, ia juga akan melakukannya, akan sangat membantu semangat istana. Saya bisa membiarkannya masuk, tapi tidak. Roh Kuil menjawab. Chen Ye terkejut sesaat, dan kemudian dia mengerti arti dari roh istana. Meskipun menara primordial langit dan bumi ini bukan tubuh aslinya, ia tetap memiliki kebanggaan tersendiri bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan tentu saja mereka tidak dapat dibedakan satu sama lain. Menara besar langit dan bumi yang sunyi berbeda. Eksistensi pada level yang sama, meski semuanya menjadi benda di tangan Chen Ye, paling banyak hanya bisa hidup berdampingan secara damai. Bukan tidak mungkin untuk hidup harmonis satu sama lain, namun membutuhkan esensi menara primordial langit dan bumi mampu berkomunikasi dengan mereka. Menara besi di tangan Chen Ye tidak memiliki semangat menara yang nyata. Kalau begitu kita hanya bisa mencoba mencari tahu secara perlahan. Ini adalah metode yang paling tidak ingin dilakukan Chen Ye. Guru, lakukanlah selangkah demi selangkah. Lagi pula, kita belum pernah ke pegunungan kesedihan jiwa. Kita tidak tahu betapa menakutkannya kekuatan jiwa yang ada. Mungkin jiwa asli Sang Master setelah transformasi jiwa akan memiliki beberapa menahan mereka, itu tidak mungkin untuk diketahui. Untuk saat ini, hanya ini yang bisa kami lakukan. Begitu dia selesai berbicara, niat membasmi yang mengerikan muncul lagi di mata Chen Ye. Jika bukan karena pengejaran dari lembah Tianzang, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi pada pasangan gila itu? Dia benar-benar ingin membasmi semua orang di sini. Hanya saja orang-orang ini masih banyak manfaatnya jika dipelihara, sehingga untuk saat ini belum bisa semuanya dibasmi. Bagaimana jika, mata Chen Ye sangat dingin. Jika hasil seperti itu benar-benar terjadi, tidak hanya semua orang di Burying Sky Valley,
tetapi juga orang-orang dari klan Liu harus dikuburkan bersama pasangan gila itu. Tanpa dukungan dari klan Liu, dengan kekuatan Burial Sky Valley, pasangan gila ini tidak akan bisa melarikan diri seperti ini. Chen Ye tidak pernah menjadi orang yang ragu-ragu dalam membalas kebaikan dan balas dendam. Chen Ye, bagaimana persiapannya? Zixuan bertanya dengan cepat ketika dia melihat Chen Ye muncul di Burial Valley Square. Hampir, dalam waktu singkat, dengan Zixuan di sini, perbaikan Burial Sky Valley dengan mudah diselesaikan. Wu Xiong dan yang lainnya berasal dari klan Liu dan akrab dengan hal-hal ini. Meskipun tidak mungkin untuk membuat semua orang kembali ke hati mereka, itu hanya masalah waktu. Bagaimanapun juga, nasib Ibel Tua Yi Zong dan Lin Yuan disaksikan oleh orang-orang di Burying Sky Valley dengan mata kepala mereka sendiri. Zixuan, melihat Chen Ye ragu-ragu untuk berbicara, Zixuan berkata dengan lembut, apakah Anda meminta saya untuk tinggal di Burial Sky Valley dan menunggu berita? Tidak, saya harus mengikuti Anda dan menunggu di sini tanpa mengetahui apapun. Saya tidak merasa nyaman. Tapi Zixuan, hentikan, aku tahu kekhawatiranmu, tapi aku lebih tahu lagi bahaya dari operasi ini. Bagaimana kamu tega membiarkan aku menunggu di sini sendirian? Melihat kerutan Chen Ye, Zixuan tersenyum manis, membelai keningnya, dan bergumam pelan, aku sangat patuh dan tidak akan membuatmu khawatir. Aku hanya akan menemanimu keluar pegunungan kesedihan jiwa, lalu aku akan melakukannya. Lalu tunggu di luar, oke. Zixuan, terima kasih. Memasuki pegunungan jiwa yang hilang adalah sebuah bahaya besar, namun menunggu di luar jauh lebih menyiksa daripada yang bisa digambarkan. Terkadang, siksaan seperti itu bisa membuat orang menjadi gila. 2 hari kemudian, di luar pegunungan kesedihan jiwa. Chen Ye, Zixuan, dan penguasa lembah pemakaman Zungsuan bernama Tang Wei berdiri di udara, memandangi gunung di depan mereka, menyebar, hampir ribuan mil jauhnya, seperti naga raksasa, tergeletak di antara surga dan bumi. Dilihat dari kejauhan, Gunung Sanghun tidak terlihat terlalu megah dan tidak terlalu menjulang tinggi. Namun, di bawah persepsi jiwa, seperti yang pernah dikatakan Tang Wei, ada kekuatan jiwa murni yang mengelilingi pegunungan. Seluruh pegunungan subur dan hijau, dan sangat penuh vitalitas. Meskipun jaraknya agak jauh, Anda masih dapat mendengar suara binatang yang tak terhitung jumlahnya datang dari pegunungan, membuat orang tahu bahwa pegunungan ini adalah sebuah pegunungan surga. Sayangnya ini adalah pegunungan jiwa yang hilang. Meskipun dia belum dekat, ketika kekuatan jiwa Chen Ye bersendewa dengan kekuatan jiwa yang berasal dari pegunungan, Chen Ye tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan jiwanya sendiri agak di luar kendali. Penciptaan langit dan bumi sungguh ajaib. Zixuan jelas menyadarinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kekuatan jiwa dihasilkan oleh jiwa ribuan makhluk hidup. Itu adalah energi tak berbentuk. Energi semacam ini hanya bisa dimiliki oleh makhluk hidup masih sangat murni. Chen Ye, kamu harus lebih berhati-hati. Zixuan berbisik. Pada titik ini, kita belum benar-benar bersendewa dengan kengerian pegunungan kesedihan jiwa, tetapi keanehan dan dinginnya telah ditangkap dengan jelas oleh Zixuan. Jika Chen Ye tidak masuk untuk menyelamatkan seseorang, Zixuan benar-benar tidak ingin dia masuk sendirian. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Jaga dirimu baik-baik. Setelah mencium dahi Zixuan dan melihat ke arah Tang Wei, Chen Ye dengan lembut berkata, Zixuan, kamu dapat menggunakan kekuatan jiwa ini untuk mengembangkan jiwamu sendiri, tapi hati-hati dan jangan bertindak terlalu tergesa-gesa karena kamu mengkhawatirkanku. Itu harus dilakukan selangkah demi selangkah. Chen Ye tahu betul bahwa kesabaran Zixuan tidak akan terlalu baik. Jika dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dia akan bergegas ke pegunungan jiwa-jiwa. Jadi saat ini, beri dia suntikan pencegahan terlebih dahulu. Zixuan memiliki kekuatan magis unik yang dapat mengintegrasikan energi apapun di dunia. Kekuatan jiwa juga merupakan sejenis energi, dia bisa mendapatkan keuntungan darinya, dan orang lain tidak bisa melakukannya. Selama Zixuan perlahan beradaptasi dengan pegunungan kesedihan jiwa, dia tidak akan berada dalam bahaya besar jika dia ingin masuk. Aku tahu, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan diriku menjadi impulsif, apalagi membuatmu khawatir, kata Zixuan lembut. Oke, aku ikut. Begitu sosok itu bergerak, Chen Ye secepat kilat, dan setelah beberapa detik, dia sudah menyapu ke dalam lingkup pegunungan yang kehilangan jiwa. Tang Wei. Setelah Chen Ye masuk untuk waktu yang lama, Zixuan perlahan menarik kembali pandangannya dan berkata kepada Tang Wei di sampingnya, dengan kekuatan dan kekuatan jiwamu, kamu tidak dapat membuat pegunungan penghancur jiwa ini bereaksi. Jadi, berdasarkan kamu, kekuatan macam apa yang dibutuhkan untuk dirasakan oleh pegunungan kesedihan jiwa?
Setelah memikirkannya sebentar, Tang Wei menjawab, "Nak, jika kamu menghitungnya dari bawahan, kamu setidaknya harus berada di level Saint Xuan." Tang Wei secara alami termasuk dalam integrasi lembah pemakaman langit, dan Tang Wei yakin pada Zixuan dan Chen Ye, jadi dia secara alami memperlakukan dirinya sendiri sebagai bawahan. Seng Xuan, bahkan para penguasa Seng Xuan tidak bisa berjalan dengan bebas di pegunungan yang kehilangan jiwa ini. Zixuan bergumam pelan. Meskipun ada perbedaan besar antara kekuatan jiwa di tingkat Seng Xuan dan Master Seng Xuan sejati, jika kekuatan jiwa mencapai tingkat tertentu, agresivitasnya tidak akan pernah lebih lemah dari Xuan Qi. Tang Wei tidak berani menjawab kata-kata ini. Setelah beberapa hari bergaul, dia sudah memahami perilaku Chen Ye dan Zixuan jangan menyombongkan diri. Namun di saat yang sama, Tang Wei juga dikejutkan dengan potensi kedua orang ini. Secara umum, semakin kuat kekuatan jiwa, semakin menakjubkan bakat dan potensi budidayanya. Chen Ye hanya berada di alam Huang Xuan, dan Zixuan hanya di alam Zhong Xuan, tetapi kedua orang ini sebenarnya yakin bahwa mereka dapat dirasakan oleh pegunungan jiwa-jiwa pencapaian dalam hidup ini. Di atas level Seng Xuan. Meskipun Tang Wei telah mencapai Zhong Xuan tingkat ketiga, tampaknya dia tidak terlalu jauh dari Seng Xuan, tetapi dia tahu betul di dalam hatinya bahwa ada terlalu banyak orang di dunia ini yang, setelah mencapai puncak Zhong Xuan, menghabiskan banyak uang, seluruh hidup mereka dengan langkah kecil itu. Di dunia sekarang ini, bukan karena tidak ada penguasa Tianxuan, tetapi orang yang benar-benar membuat kagum orang adalah penguasa Seng Xuan. Karena tingkat Seng Xuan dapat dilihat, tetapi setelah mencapai alam Zhong Xuan, Anda akan merasakan tingkat Seng Xuan. Para Master Seng Xuan yang berjalan di dunia bukanlah hal yang langka, dan alam Tianxuan tidak hanya di mata orang biasa, tetapi juga di mata para Master Seng Xuan, mereka juga merupakan eksistensi seperti dewa. Ada kesenjangan besar antara master level ini, jadi yang membuat orang merasa bukanlah rasa kagum dan takut, tapi semacam kesalehan yang utuh. Chen Ye dan Zixuan masih sangat muda, jadi tidak ada yang bisa memprediksi seberapa tinggi pencapaian mereka di masa depan. Mengikuti keberadaan seperti itu tidak diragukan lagi sangatlah beruntung, meskipun Chen Ye adalah sasaran kekuatan yang menakutkan. Tang Wei, lindungi aku. Zixuan tidak lagi ragu-ragu, dan segera duduk bersila di udara. Kekuatan jiwa yang agung melonjak dari tengah alisnya seperti air pasang, dan kemudian kilat menyambar. Berdengung. Pada saat ini, Zixuan melepaskan kekuatan jiwanya dengan seluruh kekuatannya. Ketika dia bersendewa dengan kekuatan jiwa yang berasal dari pegunungan kesedihan jiwa, riak seperti gelombang air meletus. Latihan untukku. Zixuan memutar tangannya untuk membentuk segel, dan tempat di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat ilusi, seolah-olah tidak ada di dunia ini. Dan Tang Wei tiba-tiba merasakan bahwa pada saat ini, Zixuan dengan paksa mengambil seberkas kekuatan jiwa yang berasal dari pegunungan jiwa-jiwa. Dia pernah ke pegunungan jiwa-jiwa, meskipun saat itu, Tang Wei tidak merasakan terlalu banyak hal-hal aneh, tetapi dia juga memahami dengan jelas bahwa kekuatan jiwa ini tampaknya tidak memiliki pemilik, tetapi sebenarnya sangat kuat dan memiliki kekuatan penghancur yang menakjubkan. Zixuan benar-benar bisa mengeluarkan kekuatan jiwa ini. Metode ini secara langsung membalikkan kesan menakutkan Tang Wei terhadap pegunungan jiwa-jiwa yang legendaris. Saat Zixuan beradaptasi dengan kekuatan jiwa pegunungan kesedihan jiwa, Chen Ye telah menyapu pegunungan. Begitu sosok itu masuk, langkah kaki Chen Ye tiba-tiba berhenti. Jiwa di ruang sadar menunjukkan bahwa ia kewalahan, tetapi juga terasa sangat bersemangat. Sayangku, tempat macam apa ini? Sebenarnya tempat ini memiliki kekuatan jiwa yang begitu murni. Ini adalah tonik yang hebat. Suara jiwa kelahiran terdengar seperti seseorang yang tidak merasa cukup makan selama bertahun-tahun, dan tiba-tiba banyak makanan lezat muncul di hadapannya. Chen Ye tertawa dan berkata, Anda harus merasakannya lebih jelas dan melihat apakah kekuatan jiwa ini merupakan tonik yang hebat atau sesuatu yang mengancam jiwa. Hei, jiwa kelahiran tertawa aneh. Sayangku, kamu tidak mengetahui hal ini. Semua hal di dunia ini saling bergantung. Ini berbahaya bagi saya, tetapi mengapa saya tidak juga berbahaya bagi mereka? Jiwa kelahirannya segera bergerak, dan dengan izin Chen Ye, muncul di pegunungan. Mata Chen Ye sedikit menyipit. Saat ini, jiwanya telah sepenuhnya memurnikan naga guntur hari itu. Sekarang, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya perak terang, yang merupakan aura kekuatan guntur. Segera setelah jiwa kelahiran muncul, energi murni segera menyebabkan kekuatan jiwa yang agung bergegas menuju pegunungan yang kehilangan jiwa secepat kilat, dan suara mendesis bergema dari sana, sangat keras. Kekuatan jiwa yang tak terlukiskan dengan ganas menyelimuti jiwa kelahiran Chen Ye, dan kemudian menembus ke dalam.
Sepertinya itu akan segera mengasimilasi jiwa kelahiran Chen Ye. Hei, keadaan jiwa kelahirannya terlihat sangat buruk, namun dia tertawa penuh kemenangan. Dalam sekejap, cahaya perak terang menyelimuti semua kekuatan jiwa yang telah menembus ke dalamnya. Penghilangan. Jiwa kelahiran minum sedikit, dan ketika kekuatan guntur melonjak, Chen Ye dapat merasakan bahwa kekuatan jiwa yang memasuki tubuh pembentuk secara bertahap disempurnakan di bawah kekuatan jiwa kelahiran. Tuanku, saya dapat menjamin bahwa jika saya berlatih di sini, saya akan mampu meningkatkan diri saya ke kondisi puncak paling lama dalam 15 tahun. Dilihat dari kecepatan transformasi jiwa, jika ingin mencapai puncak istana melalui budidaya normal, 15 tahun memang sangat singkat, namun bagi Chen Ye, waktu tersebut masih terlalu lama. Sayangku, tergesa-gesa membuat sia-sia. Jiwa kelahirannya adalah milik Chen Ye, jadi dia secara alami tahu apa yang dia pikirkan dan segera menasihatinya. Oke, jangan buang waktu di sini. Kamu tidak datang ke pegunungan jiwa yang hilang untuk mengultivasi dirimu sendiri. Melihat kekuatan jiwa yang akan menembus ke dalam jiwa kelahiran hampir selesai disempurnakan, Chen Ye berkata dengan suara yang dalam, melihat ke kejauhan. Pasangan gila itu menghilang di sini, yang berarti mereka mungkin telah pindah ke dimensi lain, dan dimensi itu akan menjadi lebih menakutkan. Aku bisa merasakan keberadaan aneh di sini, ikuti aku. Kedua sosok itu tiba-tiba melepaskan kecepatannya dan bergerak maju. Berdengung, Chen Ye dan jiwa kelahirannya mengabaikan kekuatan jiwa di sekitarnya, tetapi kekuatan ini tidak bermaksud melepaskan jiwa kelahirannya, dan mereka tampaknya tahu bahwa sulit untuk melakukan apapun terhadap jiwa kelahiran hanya dengan kekuatan mereka. Pegunungan tiba-tiba dilanda angin kencang. Sebuah mahakarya. Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Apa yang disebut angin kencang sebenarnya adalah gelombang kekuatan jiwa yang ekstrim. Di bawah gelombang seperti itu, Chen Ye tiba-tiba melihat sosok sehitam tinta perlahan muncul. Bayangan jiwa, sebenarnya itu adalah bayangan jiwa. Seruan jiwa kelahirannya membuat Chen Ye mengencangkan alisnya. Tingkat transformasi jiwa di alam Dengtang adalah keberadaan yang sangat menakutkan di dunia. Untuk bisa membuatnya berseru seperti itu, bayangan jiwa itu jelas sangat menakutkan. Apa bayangan jiwa dari jiwa asli? Di udara, sosok gelap itu sudah sangat jelas, dan keadaannya mirip dengan jiwa dalam keadaan transformasi, yang sangat ilusi. Ia mempunyai ciri-ciri kaki, tangan, dan wajah, namun ciri-ciri wajahnya sangat kabur dan hampir sulit dibedakan. Sosok tak berwajah inilah yang meskipun tidak memancarkan aura yang kuat, namun memiliki aura yang sangat aneh. Tampaknya dimiliki oleh seseorang yang kerasukan orang merasakan kekacauan. Bayangan jiwa. Jiwa kehidupan ini berkata dengan sungguh-sungguh yang disebut bayangan jiwa adalah sosok yang menjelma menjadi jiwa. Saya mohon jangan meremehkan saya. Walaupun penjelasan saya sangat kabur, kengeriannya tidak terbayangkan. Sederhananya, alasan mengapa saya bisa memadatkan tubuh saya adalah karena saya mengalami hukuman surgawi dan kesengsaraan guntur dan mengembangkan tingkat transformasi jiwa ke tingkat transformasi, dan itu juga memiliki kesamaan. Mendengar ini, Chen Ye terkejut dan buru-buru bertanya, maksudmu, kekuatan jiwa ini sebenarnya telah mencapai tingkat transformasi jiwa. Kondisi yang diperlukan untuk munculnya transformasi jiwa sudah sangat menuntut. Dao Ling berkata bahwa jiwa perlu menyerap kekuatan orang lain, dan itu tetap merupakan kekuatan yang dapat diserap. Kemudian, ketika kekuatan orang tersebut diserap secara sukarela, ia juga perlu memiliki hati yang sempurna. Kondisi seperti itu sulit ditemukan di dunia, bahkan orang terdekat pun mungkin tidak bisa mencapainya untuk orang lain. Anda harus tahu bahwa apa yang disebut kesempurnaan adalah kesempurnaan yang lebih suka dihilangkan oleh jiwa seseorang. Pendekatan seperti itu akan menyebabkan hilangnya orang yang sempurna selamanya. Sama seperti Xiao Yuzi, setelah dia bertemu Chen Ye, tidak ada jiwa yang bisa memasuki jalur reinkarnasi. Xiao Yuzi tidak akan pernah muncul lagi di dunia ini. Untuk pemenuhan seperti itu, meski seseorang yang dekat dengan Anda bersedia membayar, siapa yang mau menerimanya? Setidaknya Chen Ye sendiri tahu bahwa jika orang-orang di sekitarnya bersedia membantunya memenuhi keinginan seperti itu, dia tidak akan pernah menerimanya. Chen Ye tidak dapat melakukannya dengan menukar kehilangan seluruh kerabat dan teman di jalan surga dengan miliknya kekuatan sendiri. Oleh karena itu, kemunculan transformasi jiwa sangat jarang terjadi. Oleh karena itu, mendengar penjelasan tentang jiwa kelahiran membuat Chen Ye merasa seperti baru saja melihat hantu. Setelah merenung sejenak, jiwa berkata, saya tidak dapat membuat penilaian pasti mengenai hal ini, tetapi tidak ada keraguan bahwa keanehan pegunungan ini jelas bukan disebabkan oleh perubahan hukum alam langit dan bumi. Maksudmu,
Buatan manusia. Chen Ye bahkan lebih terkejut lagi. Jika itu buatan manusia, siapa sebenarnya itu dan kekuatan macam apa yang dia miliki untuk menciptakan tempat seperti itu? Mengapa orang dengan kekuatan supernatural yang besar ini melakukan ini? Mungkin saja, mungkin juga tidak. Singkatnya, setelah memasuki pegunungan ini, semua yang terjadi padaku mungkin akan membuatmu merasa tidak bisa dipercaya. Jiwa kelahiran memandang bayangan jiwa di udara dan berkata dengan sungguh-sungguh selanjutnya, karena bayangan jiwa dapat muncul di sini, itu berarti akan ada dimensi lain di sini, dan teman tuannya ada di dimensi lain. Mengapa kamu mengatakan itu? Chen Ye bertanya dengan suara yang dalam. Dia juga tahu di dalam hatinya bahwa Kuang Mo dan Liu Yan tidak berada di ruang pegunungan sekarang, tapi apa hubungannya dengan bayangan jiwa? Jiwa kelahiran berkata untuk memadatkan bayangan jiwa, diperlukan dukungan energi yang sangat besar, dan juga membutuhkan pembawa. Sama seperti penampilan saya memerlukan diri. Ini adalah alasan yang sama. Teman-teman guru, di depan Tang Wei dan Lin Yuan menghilang begitu saja di depan Master Sun Xuan, dan sekarang bayangan jiwa muncul kembali, itu pasti pembawa bayangan jiwa di dimensi lain. Sayangku, kali ini masalah kita tidak akan terlalu kecil. Chen Ye mengangkat alis pedangnya. Sebelumnya, jiwa kelahirannya telah mengetahui betapa menakutkannya pegunungan kesedihan jiwa. Oleh karena itu, dia secara khusus menunjukkan bahwa masalahnya tidak akan terlalu kecil, yang berarti bahaya yang dia pikirkan sebelum datang adalah jauh dari cukup. Coba pikirkan, di ruang lain di pegunungan kesedihan jiwa, ada kapal induk yang mengendalikan segalanya di sini. Awalnya saya mengira itu adalah tempat berbahaya yang secara alami berasal dari langit dan bumi, tetapi sekarang saya tahu bahwa itu mungkin adalah tempat yang diciptakan secara khusus oleh manusia atau makhluk lain. Kedua tingkat bahaya tersebut sama sekali tidak ada bandingannya. Abaikan ini untuk saat ini, tangani orang ini, dan temukan pasangan gila itu dulu. Menatap bayangan jiwa yang hendak bergerak, Chen Ye tidak ragu-ragu lagi. Begitu sosok itu bergerak, kilat menyambar, dan pedang surgawi di tangannya, dengan cahaya pedang sepanjang 100 kaki, menebas keras. Peng! Mata Chen Ye tidak bisa menahan tegang. Cahaya pedang menembus tubuh bayangan jiwa, tapi sepertinya mengenai ruang ilusi. Itu tidak menyebabkan kerusakan pada bayangan jiwa, dan akhirnya memotong langsung ke pegunungan di depan tengah. Kamu benar-benar mengabaikan kerusakan yang disebabkan oleh energi misterius. Chen Ye sedikit terkejut. Jiwa kelahiran berkata dengan suara terkonsentrasi ini terdiri dari kekuatan jiwa. Xuan Qi tidak dapat membahayakan jiwa. Serahkan pada saya. Saya tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi untuk bertemu pria dalam kondisi yang sama. Ambil saja. Mari kita coba dulu. Pada akhirnya, kita akan menghadapi keberadaan yang lebih kuat dan menakutkan. Chen Ye mengangguk dan segera menyingkir. Jika ada pembawa yang muncul di akhir, pasti itu adalah jiwa atau semacamnya. Ketika jiwa kelahiran muncul di seberang bayangan jiwa, suara ganas tiba-tiba bergema dari mulut kabur yang terakhir, dan sosok ilusi hitam pekat, dengan gigi dan cakarnya terbuka, bergegas keluar dengan ganas seperti naga jahat. Belum pintar, ekspresi Chen Ye menjadi sedikit lebih santai. Sebagai bayangan jiwa tanpa kecerdasan, semua serangan dilakukan berdasarkan naluri jiwa cocok untuk mencoba jiwa kelahiran. Tapi melihat bayangan jiwa yang bergegas ke arahnya, jiwanya sama sekali tidak rileks. Dengan gerakan tangannya, cahaya perak melonjak di tubuhnya, dan kekuatan guntur langsung berubah menjadi sambaran petir, yang menyambar ke arah itu, bayangan jiwa. Di dunia, keberadaan seperti jiwa dan ras monster memiliki pengekangan dan tekanan alami pada guntur. Bagaimanapun, keduanya harus melalui hukuman surgawi dan kesengsaraan guntur sebelum mereka dapat tumbuh lebih kuat. Meskipun mereka telah mengalami kesengsaraan guntur hukuman surgawi, mereka kurang lebih akrab dengan kekuatan guntur, dan bahkan beberapa makhluk kuat akan menggunakan kekuatan guntur untuk melatih diri mereka sendiri. Tetapi di dalam hati mereka, kurang lebih, menghadapi hal semacam ini kekuasaan, ada semacam ketakutan. Tidak terkecuali Soul Shadow. Ketika kekuatan guntur muncul, gerakan serangannya tampak sedikit lebih lambat, yang membuat Chen Ye menyadari bahwa ia memiliki ketakutan. Ledakan. Kekuatan guntur jatuh secara langsung dan menghantam bayangan jiwa dengan keras. Akibatnya, sosok yang terakhir menjadi lebih ilusi, yang jelas menyebabkan beberapa kerusakan padanya. Tapi di saat yang sama, keganasan bayangan jiwa sepertinya muncul. Di saat berikutnya, suara ganas itu menjadi semakin ganas. Saat tubuhnya bergerak, ia melonjak dengan momentum putus asa dan menerkam jiwanya sendiri dengan kejam. Gulungan. Jiwa kelahiran meraung dalam kemarahan, dan cahaya perak yang luar biasa terjalin menjadi jaring guntur besar, menyelimuti bayangan jiwa.
Zizi, jaring guntur menyelimuti bayangan jiwa, dan semburan jeritan keras bergema lagi. Kekuatan jiwa terus-menerus dicairkan dari bayangan jiwa, namun meski begitu, bayangan jiwa tidak pernah sepenuhnya terserap menembus jaring guntur dan terus berlari keluar setelah beberapa saat. Melihat ini, mata Chen Ye sedikit menegang. Harus dikatakan bahwa bayangan jiwa memang sangat merepotkan. Anda harus tahu bahwa kekuatan guntur ini dimurnikan oleh kekuatan guntur yang paling kuat ketika jiwa-jiwa mengalami kesengsaraan guntur di surga, hukuman hari itu menjadi. Tanpa diduga, ia masih tidak mampu menghilangkan bayangan jiwa dalam satu gerakan. Dan ketika bayangan jiwa keluar dari jaring guntur, kekuatan jiwa dari seluruh langit terus mengalir masuk, menyatu dengan bayangan jiwa, memperkuat sosoknya. Hanya dalam beberapa saat, keadaan bayangan jiwa kembali ke saat pertama kali muncul. Faktanya, mungkin karena kekuatan jiwa, konsentrasi bayangan jiwa pada saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Terlahir sebagai jiwa, berhentilah terjerat. Jika orang ini tidak dikalahkan dalam satu gerakan, dia tidak akan terkalahkan di sini. Saat berbicara, Lei Dan juga terbang keluar dari hati Chen Yimei. Sayangku, Lei Dan akan menjadi kartu truf terakhir kita. Jangan menggunakannya terlalu dini sekarang. Suara jiwa kelahirannya terngiang langsung di benak Chen Ye, seolah dia takut pemilik pegunungan ini akan mengetahuinya. Ho ho ho, sosok itu menjadi lebih solid dan kuat. Mulut bayangan jiwa benar-benar mengeluarkan suara, seperti auman binatang buas. Pada saat ini, ekspresi Chen Ye terkejut, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat serius. Sebelumnya, ketika bayangan jiwa pertama kali muncul, ia tidak memiliki kecerdasan. Semua serangannya seperti binatang buas biasa, dan itu adalah tindakan naluriah. Namun kini, saat bayangan jiwa semakin kuat, Chen Ye sebenarnya dapat merasakan jejak spiritualitas yang berfluktuasi dari tubuhnya. Meski jumlahnya hanya sedikit, namun kecerdasan spiritual ini tidak dapat mengubah bayangan jiwa terlalu banyak. Namun, kekuatan yang dapat diberikan oleh musuh tanpa kecerdasan spiritual jelas tidak sebanding dengan musuh dengan kecerdasan spiritual. 790.